Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 646 Subscribe Penatua. Membunuh. Banyak orang dari ruang api dagang meraung, dan mereka hampir membunuh mata mereka. Aku pikir aku sudah mati hari ini, tetapi tiba-tiba situasinya berbalik dan semangat seperti pelangi. Hanya beberapa menit kemudian, ratusan perompak berdarah tewas. Akhirnya, resimen bajak laut yang berdarah itu runtuh dan mundur secara menyeluruh. Xian Yanxing dan yang lainnya, pengejaran gila-gilaan, di sepanjang jalan, meninggalkan tubuh yang besar. Sedikitnya 800 orang tewas dan hanya sekitar 100 yang lolos. Ledakan, ledakan. Kekuatan tinju Luming seperti pelangi, dan kekuatan tinjunya yang kuat dan menakutkan menembus kehampaan seperti meteor, dan terus-menerus meledak ke arah pria yang terluka dan tiang bambu tipis, melepaskan Buddha tanpa henti. Bekas luka pria besar dan tiang bambu tipis, seluruh tubuh sudah menggigil, di mulut hidung, keluar darah. Organ internal mereka telah terluka oleh kekuatan tinju Luming. Senang, senang. Luming merasa bahwa pengoperasian berstar boxing semakin mulus, yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan orang yang kepalanya tertutup sebelumnya. Luming merasa api tinju bintang pop mendekati level ketiga. Untuk mengolah seni bela diri, kita masih perlu bertarung. Pria yang terluka dan tiang bambu tipis melihat bahwa mereka yang terbunuh dan mereka yang melarikan diri. Yang lainnya, seperti Xian Yanxing dan orang tua dari kamar dagang api, kembali. Hati mereka tenggelam. Mereka tahu bahwa hari ini mereka lebih mungkin terbunuh daripada beruntung. Sialan, bahkan jika kamu mati hari ini, kamu tidak akan bersenang-senang. Mari kita semua mati bersama. Raungan pembunuh pria besar bekas luka. Di lautan bintang kerusuhan, mereka terbiasa hidup dan mati, dan sering berjalan di tepi hidup dan mati. Pada saat ini, mereka membangkitkan keganasan. Dalam raungan, nafas di tubuh mereka menjadi ganas. Mati bersama. Nafas di tiang bambu tipis itu juga heboh. Tidak, mereka akan meledakkan diri mereka sendiri. Seru lelaki tua dari kamar dagang api. Kembali, kembali. Chen Zhao dan yang lainnya dikelilingi oleh menonton pertempuran, dan mereka berteriak ngeri. Raja di puncak gunung meledakkan dirinya. Aku tidak tahu betapa mengerikannya itu. Ini akan terpengaruh untuk ratusan mil. Jika kamu ingin meledakkan dirimu, apakah aku mengizinkannya? Mata Luming dingin, dan kegilaan Zhen Yuan pecah. Yuan asli Luming sangat kuat sekarang. Begitu dia pecah, kedua tinjunya menjadi sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia memecahkan kehampaan dan meniup pria bekas luka dan tiang bambu tipis itu. Sebelum mereka sempat meledakkan diri, mereka langsung dicabik-cabik oleh kekuatan teror, dan mereka bahkan tidak berteriak. Sua. Tubuh Luming bergerak dan melintas, menelan esensi darah mereka dan mengambil cincin itu. Tentu saja, Luming menelan darah esensi untuk melakukannya dengan sangat terselubung. Kekuatan menelan bekerja di telapak tangan, akankah darah esensi diambil? Kemudian, bentuk tubuh Luming melintas di mayat-mayat itu, dan semua esensi darah ditelan olehnya. Ada hampir 800 orang. Ada 2 atau 300 prajurit di alam Raja Wu. Esensi darah ini terlalu kaya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Luoxin, Chen Zhao dan yang lainnya tertegun. 2 raja teratas dibunuh oleh Luming. Setelah setengah suara, terdengar sorakan-sorakan. Sebagian besar orang bersorak, terutama yang berasal dari kamar dagang nyala api. Mereka sering bepergian ke sana kemari di lautan bintang yang bergolak. Secara alami, mereka tahu reputasi grup bajak laut berdarah. Awalnya, mereka mengira kali ini akan ada kurang lebih nasib buruk, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Luming dan Xian Yanxing sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan saingan mereka. Mereka secara alami bersorak, secara alami bahagia, secara alami bersemangat. Dikatakan bahwa selama periode ini, banyak talenta muda telah memasuki lautan bintang yang bergejolak untuk pelatihan, dan bahkan ada Tian Jiao yang tiada taranya di daftar Qianj Yao. Apakah mereka berdua Tian Jiao di daftar Qianj Yao? Aku tidak tahu apa namanya. Menurut pendapat aku, meskipun itu bukan daftar bakat Qianj Yao, itu mendekati level itu. Di sekeliling, ada semburan diskusi. Tuan Lu, Nona Xie, terima kasih atas bantuan kamu kali ini. Luoxin sangat berterima kasih. Luoxin pergi ke Luming dan Xian Yanxing dan membungkuk untuk memberi hormat. Nona Luoxin, kamu tidak harus sopan. Itu kalimat yang sama. Jika kamu menggunakannya untuk mendarat, kamu akan melakukannya, dan Lu pasti akan melakukannya. Luming berkata dengan senyum tipis. Ya, jika tidak, seseorang akan mengusir kita. Xian Yanxing mendengus dingin dan melirik Chen Zhao yang tidak jauh darinya. Tentu saja, kalimat ini juga sampai ke telinga Chen Zhao. Yah, apa yang kamu banggakan? Bukankah itu raja tertinggi?
Butuh waktu lama untuk membunuh 2 perompak, dan tidak ada nama dalam daftar 1000 kebanggaan. Apa yang kamu banggakan? Kakak laki-lakiku seharusnya dalam daftar jika dia belum berusia lebih dari 30 tahun. Chen Zhao mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Yah, istirahat. Lu Ming melangkah menuju sebuah rumah batu. Yang lain mulai membersihkan medan perang. Memasuki rumah batu, tidak ada siapa-siapa. Jelas sekali, penduduk pulau ini telah dibunuh oleh orang-orang perompak berdarah itu. Lu Ming menemukan rumah batu sesuka hati dan mulai memurnikan esensi darahnya. Esensi darah dari 2 raja top, lebih dari selusin raja besar, dan ratusan master seni bela diri dari semua tingkatan sangat kaya. Lu Ming semuanya digunakan untuk meningkatkan darah Jiulong. Sayangnya, suplai darah Jiulong belum dipromosikan ke Wang level 9. Jika kamu ingin dipromosikan ke Wang level 9, kamu membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar, yang masih jauh dari cukup. Setelah malam hening, keesokan paginya, harimau terbang bersayap 4 itu hampir beristirahat. Mereka berangkat lagi dan menuju Pulau Jinsa. Setelah itu, meski ada beberapa masalah, dan bahkan kelompok bajak laut kecil, kelompok bajak laut ini, bahkan raja teratas, dengan mudah dikalahkan. 5 hari kemudian, Pulau Jinsa akhirnya tiba. Pulau Jinsa, di antara banyak pulau di Lautan Bintang Kerusuhan, relatif besar dan terkenal. Bulatnya ratusan ribu mil, seperti sebuah benua. Di atas banyak terdapat pasir kemasan, sehingga disebut Pulau Jinsa. Di wilayah laut puluhan ribu mil, Pulau Jinsa adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Ada banyak kekuatan di sini. Setidaknya ada puluhan juta seniman bela diri yang berkumpul di sini. Bahkan jika itu adalah kekuatan alam Linghai, jumlahnya tidak sedikit. Hanya saja mereka tidak sering muncul. 4 harimau terbang bersayap dari ruang api mendarat di pantai emas yang luas. Tuan Lu dan Nona Xie, ini harus menjadi pertama kalinya kamu datang ke Pulau Jinsa. Kamar dagang api kami memiliki basis yang besar di Pulau Jinsa. Mengapa kamu tidak pergi dan duduk bersama? Aku akan menunjukkan kepada kamu sekitar. Luosin dan Lu Nianming berjalan sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Nona Luosin. Tapi ada hal lain yang harus kita lakukan. Mari kita bicarakan lain kali. Lu Ming menolak. Oh, dalam hal ini, lain kali. Namun, Nak Lu dan Nona Xie, kerusuhan di Qinghai tidak lebih baik dari itu di luar. Jika tidak ada hukum di sini, akan ada pembunuhan. Kamu harus berhati-hati. Peringatan baik Luosin. Terima kasih banyak, Nona Luo. Setelah itu, Lu Ming dan Xian Yanxing berangkat ke Pulau Jinsa. Bab 647. Melihat Lu Ming dan Lu Ming pergi, Luosin menghela nafas dan berkata, sayang sekali orang yang begitu sombong bisa digunakan oleh kamar dagang api kita. Nona, ini pada dasarnya tidak mungkin. Kedua orang ini sangat muda sehingga mereka telah mencapai puncak kerajaan. Mereka pasti keturunan dari kekuatan besar tertentu. Dalam beberapa tahun, mereka bahkan akan masuk dalam daftar 1000 kebanggaan dan masa depan mereka tidak akan terbatas. Bagaimana kita bisa mengundang orang-orang seperti itu ke kamar dagang api? Raja teratas dari kamar dagang api melangkah ke samping dan berbisik. Tuan Wu sangat memikirkan mereka. Menurut pendapat aku, kekuatan bertarung mereka tidak begitu baik. Kakak laki-laki aku dapat mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi dia memiliki kehidupan yang baik. Dia lahir dalam kekuatan besar dan mengandalkan banyak sumber daya untuk prestasinya. Orang-orang seperti itu tidak sedikit di antara kekuatan besar itu, dan mereka pasti tidak bisa masuk dalam daftar ribuan kebanggaan. Chen Zhao datang dan mencibir. Dia masih sangat tidak senang dengan Lu Ming. Luosin menghela nafas, Chen Zhao, terlalu berpikiran sempit untuk menjadi iklim. Lu Ming dan Xian Yanxing naik dari langit dan terbang ke Pulau Jinsa. Segera, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Mereka terbang menuju kota. Tidak ada yang menjaga kota. Orang-orang datang dan pergi, terbang berkeliling. Ini sangat hidup. Begitu Lu Ming dan Xian Yanxing mendekati gerbang kota, mereka langsung menarik perhatian yang berbeda. Kebanyakan dari mereka berasal dari orang-orang besar. Orang-orang ini, perawakannya luar biasa, roh jahat di tubuh tidak menyembunyikan menyebar tetapi keluar, mata berapi-api menatap Xian Yanxing. Tidak hanya pria parubaya dan kuat, tetapi juga beberapa orang tua dengan rambut beruban. Mata mereka sangat panas, dan mereka membidik Xian Yanxing. Xian Yanxing mengerutkan kening. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum masam. Pesona Xian Yanxing begitu hebat sehingga dia bisa menarik perhatian orang kemanapun dia pergi. Namun, jika orang lain ingin melihatnya, Lu Ming tidak dapat menghentikannya, tetapi jika seseorang memiliki ide lebih lanjut, tinju Lu Ming akan terasa gatal. Mereka terlalu malas untuk memperhatikan mata di sekitar mereka dan pergi ke kota. Di dalam kota, toko-toko menjadi lebih sibuk. Di kedua sisi jalan, ada banyak kios, ditempatkan di banyak barang aneh untuk dijual. Tanpa diduga, ada begitu banyak prajurit di Pulau Jinsa. Lu Ming berpikir sendiri. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa kualitas prajurit di Pulau Jinsa sangat tinggi, dan hampir tidak ada yang lemah. Melihatnya, Lu Ming menemukan bahwa kebanyakan dari mereka kuat di level Raja Wu. Tentu saja, ada juga yang di bawah Raja Wu,
tapi mereka semua adalah prajurit tingkat tinggi dari klan Wu. Yang lebih lemah tidak berani keluar dan berjalan-jalan. Tidak heran jika banyak prajurit ganas, atau praktisi seni bela diri dari sekte jahat, akan datang untuk memberontak melawan Xinghai di seluruh negeri Donghuang. Akibatnya, ada begitu banyak master dalam kerusuhan Xinghai, dan jumlah master jauh lebih banyak daripada di kebanyakan wilayah. Raja Wu berjalan kemana-mana. Apa maksudmu, nak? Besi dingin laut dalam ini yang aku suka dulu. Apa maksudmu dengan meletakkan tangan di tengah jalan? Ingin mati, bukan? Kurasa kamu yang ingin mati. Bagaimana menurutmu, besi dingin laut dalam ini, aku menginginkannya. Di depan sebuah kios, dua pria berusia 40-an bertengkar. Mencari kematian. Dengan raungan, seorang pria besar mencabut pedangnya dan menebas yang lain. Kau yang mati. Pria lain memiliki tombak di tangannya, yang berubah menjadi sambaran petir dan menembus tenggorokan pria di depannya. Pria itu meraung dan jatuh. Dia benar-benar ingin mati. Dia ingin merampok besi dingin laut dalam dengan orang tua itu. Pria dengan tombak itu menyimpannya, melepas cincinnya dan melihat ke arah pemilik kios lagi. Besi dingin laut dalam, itu milikku. Jalan dahan. Bagus. Pemilik kios tersenyum dan memberikan sepotong logam kepada pria besar itu. Adapun kematian satu orang, dia tidak merasa aneh sama sekali. Tampaknya mereka melakukan hal-hal mereka sendiri sesuka hati. Segera setelah itu, beberapa pria berbaju hitam muncul dan membawa mayat itu pergi. Lu Ming dan Xian Yanxing melihatnya dan melanjutkan. Pencuri tua, wanitaku, kamu berani menyentuh dan mati untukku. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, ada raungan lain di depannya. Seorang pria berusia 30-an membelah seorang lelaki tua menjadi dua dengan kapak. Orang-orang di sekitar hanya melihatnya beberapa kali, lalu masing-masing melakukan urusannya sendiri. Laut bintang rusuh memang laut bintang rusuh. Jika kamu cukup kejam, membunuh orang adalah hal biasa. Satu kata tidak setuju, darah memercik setinggi 3 kaki. Ayo cari restoran dan makan. Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing. Mereka juga terbiasa dengan angin dan ombak, mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, secara alami cepat terbiasa. Xian Yanxing mengangguk dan mereka pergi ke restoran. Boom! Baru saja sampai di pintu restoran, seluruh restoran meledak dengan keras, kayu pecah dan kerikil terciprat, beberapa di antaranya tidak dapat diperbaiki, langsung terluka oleh kerikil. Lu Ming melambaikan tangannya, dan Zhen Yuan meledak. Kerikil dan kayu yang ditembakkan ke arah mereka hancur di depan. Sua! Lusinan sosok terbang keluar dari lantai 9. Nes, tegur, minum segelas anggur tidak damai. Bajingan mana yang berkelahi di restoran? Suara sumpah serapah. Ledakan. Dua sosok, dari asap dan debu ke langit, bertarung, nafas yang kuat, menyebar. Pria yang kuat dan orang Eropa tua adalah pencapaian Raja Wu. Banyak orang hanya diam. Ledakan. Setelah beberapa lusin gerakan di udara, pria kuat itu menjadi lebih kuat dan membunuh Lao O dengan satu pedang. Jika kamu memarahiku, kamu berani melawanku dan mati. Pria besar itu memarahi, mengambil cincin penyimpanan pihak lain, dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Seorang lelaki gempal berpakaian penjaga toko terbang ke langit dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, kamu merusak restoranku, tapi kamu belum membayarnya. Kamu tidak bermoral. Pria gendut, apakah kamu ingin aku membayar? Hei, aku pikir kamu tidak sabar untuk hidup. Pria besar itu melirik penjaga toko yang gendut dan menunjukkan senyum ganas. Usaha kecil, menghancurkan restoran, harus menemani. Penjaga toko pendek gemuk itu masih tersenyum. Bayar? Oke, aku akan membayar dengan kepalamu. Dengan senyum ganas, lelaki kuat itu memotong pedangnya ke tenggorokan penjaga toko yang gendut itu. Penjaga toko yang gendut itu masih tersenyum. Ketika pedang pria besar itu mendekat, dia bertepuk tangan dengan satu tangan, dan telapak tangan besar mengembun, yang mematahkan cahaya pedang pria besar itu dan memegangnya di tangannya. Raja tertinggi, aku akan membayar, aku akan membayar. Pria besar itu berteriak ketakutan. Namun, tangan besar itu terjepit, tubuh lelaki besar itu langsung terbuka, cincin penyimpanan, terbang ke tangan penjaga toko yang pendek dan gemuk itu. Apakah boleh membayar lebih awal? Aku akan mati. Aku akan membangun kembali restoran itu lagi. Aku kalah. Penjaga toko yang gendut itu menghela nafas berulang kali. Sepertinya kita akan pindah ke restoran lain untuk makan. Lu Ming sedikit terdiam. Menarik di sini, bukan begitu? Xian Yanxing tersenyum, memperlihatkan dua gigi harimau kecil. Bab 648. Memang, ini sangat menarik. Bagi yang kuat, inilah surga, tetapi bagi yang lemah, inilah neraka. Kamu harus hidup dengan ketakutan, atau kamu akan dibunuh kapan saja. Di restoran lain, bartender dengan hormat menyambut Lu Ming dan wajahnya penuh dengan senyum tersanjung. Bartender, bahkan Wu Zong, adalah orang dengan level terendah di Pulau Jinsa. Dia bisa menghancurkannya dengan satu jari sesuka hati.
Karena itu, dia hidup dengan hati-hati dan hati-hati. Tamu-tamu aku, tolong beritahu aku apa yang kamu butuhkan. Pelayan akan menyambut Luming dan Xian Yanxing ke meja di lantai 2 dan duduk. Mereka akan bertanya sambil tersenyum. Beri kami makanan dan anggur. Luming tertawa dan memesan makanan dan anggur sesuka hati. Tamu aku, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sini. Bartender itu berbalik dan berlari kembali, tetapi tanpa diduga, seorang pria yang ceroboh menabrak seorang pria besar. Pria besar itu terkejut, dan tubuh bartender itu melompat mundur 5 atau 6 langkah dan duduk di tanah. Nak, apakah kamu tidak punya mata? Jika kamu berani menabrak Laozi, aku pikir kamu tidak sabar untuk hidup. Pria besar, pria bermata satu dengan penutup mata, menatap tajam ke arah bartender. Wajah bartender menjadi pucat dalam sekejap, tanpa bekas darah. Dia berlutut ke pria bermata satu itu, membenturkan kepalanya dan menangis, "Paman, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak bermaksud begitu, tolong selamatkan hidupku." Sedikit dua ketukan bang-bang, dia tidak berani menggunakan pertahanan gas sungguhan, tidak beberapa kali, darah dahi DC. Tapi dia tidak berani menyeka dan terus bersujud. Hei, kamu ada di sekitar. Aku benar-benar ingin menjadi cantik. Karena kamu tidak memiliki mata saat berjalan, aku akan menggali matamu untuk membuatmu benar-benar tidak memiliki mata. Pria bermata satu itu menunjukkan senyum muram. Wajah bartender itu pucat dan penuh keputusasaan. Di Pulau Jinsa, jika dia buta, dia akan mati. Paman, tolong selamatkan aku, kali ini saja. Bartender itu bersujud dan memohon. Hei. Satu mata dan mata besar tidak bergerak, dan cahaya ganas melintas di matanya. Salah satu matanya dicungkil, dan sejak itu, dia sangat suka menggali mata orang lain. Dengan cara itu, dia memiliki rasa balas dendam. Wah! Kedua jari pria bermata satu itu, seperti kilat, ditusukkan ke mata penjaga toko, secepat kilat. Orang besar ini, yang telah mencapai tujuan menjadi raja dengan cara kecil, kurang dari orang nomor 2 di toko dan Wuzong. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Dengan mata besar dan kerutan di wajah Lu Yuan, Luming, dengan mata besar, menyapu ke belakang dan menghindari serangan itu. Bartender itu ditarik oleh Luming di samping meja mereka, ketakutan dan gemetar. Pria bermata satu memandang Luming dan matanya ganas, terutama saat dia melihat Xian Yanxing, yang merupakan keinginan buah merah. Wah, kamu berani ikut campur dalam urusan Laozi. Aku pikir kamu tidak sabar untuk hidup. Dengan senyum ganas, pria bermata satu itu mendatangi Luming dan mereka. Bartender itu ketakutan. Tapi Luming tidak melihat pria bermata satu itu. Ia mengambil gelasnya dan meminumnya perlahan. Injak. Selangkah demi selangkah, pria bermata satu datang ke meja Luming, dan suara yang penuh dengan motif pembunuhan keluar. Nak, kamu sangat beruntung hari ini. Kakak kita Feng menyukai gadis kecil ini dan memintanya untuk menemaninya ke minum. Selain itu, jika kamu mengabaikan matamu, masalah ini akan diselesaikan dan kamu akan terhindar dari hidupmu. Luming mencibir di sudut mulutnya. Dia sudah lama melihat bahwa Xian Yanxing adalah target pria hebat ini. Begitu mereka naik ke atas, mereka melihat ke meja Xian Yanxing dengan satu mata. Kemudian, pria bermata satu itu bangkit, mendekat dan dengan sengaja berdiri di belakang yang kedua, menyebabkan penjaga toko menabrak pria bermata satu itu. Semuanya, adalah pria besar dengan satu mata yang sengaja, hanya untuk mencari alasan untuk mencari masalah. Pergilah. Luming menyesap anggur dan mengeluarkan kata, gulung. Wajah pria bermata satu itu berubah, dan kemudian warna ganasnya menjadi lebih intens. Dia berkata, Nak, kamu ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus menemukan kematianmu sendiri. Wah! Setelah mengatakan itu, pria bermata satu itu menusuk mata Luming dengan jarinya seperti pedang. Lalu ada teriakan melengking. Tentu saja, bukan Luming yang menelepon, tapi pria besar bermata satu. Luming menembakkan jarinya dan tombak melesat pergi, dan menikam mata lain dari pria bermata satu yang buta itu. Pria bermata satu menutupi matanya dengan tangannya, wajahnya penuh darah, dan mulutnya seperti binatang buas. Ah, bunuh, bajingan kecil, aku akan membunuhmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Satu mata meraung dan bergegas menuju Luming dengan hiruk pikuk. Saat berikutnya, tubuh pria bermata satu itu terbang keluar, dari jendela restoran, terbang keluar, jatuh dengan keras di jalan di luar restoran, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Pria bermata satu, mati. Ledakan. Di atas meja dekat jendela, ketiga lelaki itu tiba-tiba bangkit, memancarkan momentum dingin yang kuat, sehingga suhu restoran turun tajam, seolah-olah musim dingin. Pria bermata satu, aku berada di meja yang sama dengan ketiga orang ini tadi. Ini angin sepi dari kelompok petualangan Serigala Tunggal. Bocah itu dalam bahaya, apa yang baru saja dia bunuh adalah Gu Feng. Dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Itu pasti, di Pulau Jinsa, kekuatan kelompok petualang Serigala sangat bagus.
Angin yang sepi ini juga digunakan untuk menggertak. Kuncinya adalah kakak laki-lakinya, serigala penyendiri, adalah Raja Puncak. Di sekitar, yang lain berbisik, kebanyakan dari mereka menyombongkan diri pada Lu Ming dan Xian Yanxing. Ketika bartender mendengar kelompok petualang serigala tunggal, wajahnya menjadi lebih pucat dan seluruh tubuhnya bergetar. Sudah berakhir, Tuan Muda. Pergilah. Jangan khawatirkan aku. Aku orang yang busuk. Jangan kehilangan nyawaku karena aku. Penjaga toko gemetar. Lu Ming tersenyum, tapi tokonya bagus. Dia takut mati, tetapi dia harus meminta mereka pergi. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan terlihat tenang. Menyentuh, menyentuh. Saat ini, ketiga pria besar itu sudah berjalan ke arah Lu Ming. Seorang pria di depannya, berusia 30-an, memiliki leher bengkok, tetapi matanya dingin. Dia menatap Lu Ming dan berkata dengan suara dingin, "Nak, kamu berani membunuh orang-orang dari kelompok petualangan serigala tunggal kita. Hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Setelah itu, dia menatap Xian Yanxing lagi. Sepasang mata menyapu Xian Yanxing, mengungkapkan nafsu buah merah, dan berkata, "Nak, sekarang kamu bisa membuat garis yang jelas dengan anak laki-laki ini, lalu kembali bersamaku untuk melayaniku dengan baik dan menjadi pelayanku. Dengan cara ini, kamu bisa hidup dengan nyaman di Pulau Jinsa. Apakah kamu mengerti? Cepat." Bodoh. Lu Ming menyesap anggur lagi, dan suara samar keluar. Mata Gu Feng tajam dan cerah. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak peduli kekuatan macam apa kamu. Ketika kamu tiba di Laut Bintang Kerusuhan dan Pulau Jinsa, kamu harus ditahan untukku bahkan jika kamu adalah naga." Mendesis. Sebelum suaranya turun, Gu Feng meraih tangannya dan mencengkeram tenggorokan Lu Ming. Angin sepi ini memiliki budidaya 7 kali lipat dari Raja Wu. Bab 649. Tapi cakar Gu Feng belum menangkap Lu Ming, dia ditutupi oleh medan gaya yang sangat besar, gerakannya segera menjadi seperti Jenderal Siput yang lambat. "Aku sangat khawatir tentang makan. Aku sangat lelah." Xian Yanxing berkata dengan dingin. Gu Feng menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan ingin menoleh, tetapi ketika dia menyentuhnya, dia berubah menjadi genangan kabut darah. Ya, di medan gaya yang menakutkan, dia langsung diubah menjadi genangan kabut darah. Tidak ada kerangka yang tersisa, hanya sebuah cincin penyimpanan, yang disita oleh Xian Yanxing. Seluruh restoran terkejut. Metode Xian Yanxing benar-benar jahat. Orang tidak bergerak, dia mengubah angin sepi menjadi awan kabut darah. Mengerikan, itu membuat orang merasa mati rasa. Dan dua pria besar dengan gaya kuno menjadi pucat dan tidak memiliki warna darah. Kamu membunuh Gu Feng, resimen kami tidak akan membiarkanmu pergi, resimen kami adalah Raja Puncak." Salah satu dari mereka berkata dengan suara bergetar. "Oh, jadi perang ini tidak bisa dihindari?" tanya Lu Ming. Tidak buruk." Pria besar itu menjawab. "Baiklah, kalau begitu kamu berdiri dan menunggu kami menyelesaikan makanan kami." Lu Ming dengan ringan mengucapkan sepatah kata pun, terus mengambil cangkir anggur, minum. Xian Yanxing mirip, tapi wajahnya dingin. Kedua pria besar itu berdiri di sana dan ingin pergi, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya bisa saling memandang. Berdiri di sana, mereka tidak tahu perhatian apa yang dimainkan Lu Ming. Setelah beberapa menit, Lu Ming bangun setelah makan dan berkata kepada pelayan, "Saudaraku, pergi bekerja." Bartender itu tercengang, tetapi dia masih memandangi dua pria besar dari kelompok petualang serigala tunggal. "Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak akan ada kelompok petualang serigala tunggal di Pulau Jinsa." Lu Ming tersenyum. Semua orang terkejut. Apa maksud Lu Ming dengan ini? Mereka segera mengerti. Lu Ming memandangi kedua pria itu dan berkata, "Pimpin jalan." "Apa?" Kedua pria itu linglung. "Pimpin jalan, pergi ke sarang lama kelompok petualangan serigala tunggalmu, cepatlah." Mata Lu Ming dingin, dan kesempatan untuk membunuh menyebar. Kedua pria itu terkejut. Lu Ming ingin pergi ke sarang lama kelompok petualang serigala tunggal. Apa yang ingin dia lakukan? Bunuh petualangan serigala sendirian. Kali ini, apakah kamu benar-benar memprovokasi dua bintang jahat yang seharusnya tidak diprovokasi? Hati kedua pria itu dingin. "Jika kamu tidak ingin mati sekaligus, cepatlah." Di mata Lu Ming, ada lebih banyak kesempatan untuk membunuh. Kedua pria itu menjadi pucat dan mengangguk. Bagaimanapun, masalah itu diserahkan kepada pemimpin mereka, serigala tunggal. Mereka diam-diam berdoa agar satu-satunya serigala bisa membunuh Lu Ming dan Xian Yanxing. Dua pria besar memimpin jalan, Lu Ming dan Xian Yanxing, menuju sarang tua kelompok petualang serigala tunggal. "Ayo pergi dan melihat-lihat." Sungguh menakjubkan bahwa kedua pemuda ini akan membunuh sarang tua dari kelompok petualang serigala. Mereka sangat percaya diri, benar-benar memiliki modal kepercayaan diri. Kali ini kelompok petualang tunggal, kemungkinan besar akan menendang pelat besi. Dikatakan bahwa banyak talenta muda telah memasuki lautan bintang yang bergejolak untuk pelatihan di tanah Donghuang baru-baru ini. Keduanya mungkin adalah jenis talenta.
Tampaknya ketika kamu melihat anak muda baru-baru ini, kamu harus tetap low profile. Sisa restoran, sambil berdiskusi, pergi ke restoran dan mengikuti Luming. Setelah orang lain di jalan mengetahui kebenarannya, mereka juga mengikuti. Setelah beberapa saat, ratusan orang mengikuti. Di lautan bintang kerusuhan, ada banyak kelompok petualangan. Kelompok petualang ini biasanya memasuki beberapa tempat berbahaya, mengambil resiko dan mencari harta karun. Tetapi lebih banyak kelompok petualangan terutama membantu karavan itu untuk melindungi dan mendapatkan uang. Sebelum ruang api perdagangan, ia menyewa sebuah kelompok petualangan. Sarang tua kelompok petualangan Serigala Tunggal berada di gunung besar 3.000 mil di sebelah barat kota. Ada apa? Serangan musuh. Ketika Luming dan kedatangan mereka, kelompok petualang Serigala Tunggal di sarang lama, terdengar teriakan. Luming menoleh ke belakang dan mengerti bahwa mereka diikuti oleh ratusan orang. Tidak heran jika satu-satunya kelompok petualang serigala akan berteriak ketakutan. Sua, sua. Pada saat berikutnya, lampu pelangi muncul dari pegunungan, dan lebih dari 100 orang muncul di depan Luming dan mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah muram dan mata garang. Komandan, ketua, tolong. Mereka membunuh saudara Feng. Di depan Luming, dua pria besar berteriak. Pria terkemuka adalah pemimpin dari kelompok petualangan Serigala Tunggal, Serigala Tunggal. Apa? Kakak kedua sudah mati. Dalam sekejap, mata serigala itu merah. Kemudian Wang Luming, yang penuh dengan peluang membunuh, berkata dengan suara dingin, "Nak, apapun alasannya, jika aku membunuh saudara laki-laki keduaku, aku akan membuat kulit tipismu kram, dan..." Serigala yang sendirian memandang Xian Yanxing dan berkata, "Aku akan menghadiahimu untuk saudara-saudaraku dan melayanimu secara bergiliran, sehingga kamu dapat bersenang-senang." Begitu pidato ini diucapkan, sepasang mata berapi-api segera beralih ke Xian Yanxing dalam kelompok petualangan serigala yang kesepian. "Oh, aku ingin menjelaskan kepadamu mengapa kamu membunuh saudara laki-lakimu yang kedua. Sepertinya aku tidak membutuhkannya sekarang." Luming tersenyum tipis. Kerusuhan bintang laut, ikuti adalah hukum bertahan hidup buah merah, hukum rimba, sungguh omong kosong, di sini sama sekali tidak mungkin. Selama ada kekuatan, itu masuk akal. Luming segera memahami ini. Puff, puff. Luming menembakkan dua tombak dan membunuh dua orang terkemuka. Lalu, melangkah keluar, menuju serigala yang sendirian. Mati. Ketika mata satu-satunya serigala dingin, seekor serigala raksasa muncul dari atas kepalanya, dan atmosfer kekerasan dan pembunuhan meletus. Sua. Kaki satu-satunya serigala menendang kehampaan, dan tubuhnya segera berubah menjadi ilusi Tao. Dia menerkam Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajah Luming masih tenang, dan tombak panjang mengembun dari tangannya. Dengan lambaian tangannya, tombak itu meledak seperti kilatan petir. Saat berikutnya, raungan melengking keluar, sosok regresi gila. Itu adalah serigala. Saat ini, matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Dadanya ditusuk oleh senjata panjang, dan organ dalamnya benar-benar hancur oleh kekuatan penghancur yang kuat. Satu gerakan, kencang, hanya gerakan acak, tombak itu menembus jantungnya. Tembakan itu, terlalu cepat, terlalu tajam, dia tidak bisa menghindarinya. Kapan? Kekuatan tombak yang sangat besar, dengan satu-satunya serigala, terbang ribuan meter, dipaku ke tebing gunung. Serigala Tunggal, mati. Mereka yang mengikuti tertegun dan terkejut. Kekuatan bertarung Luming di luar dugaan semua orang. Itu terlalu kuat, serigala tunggal ada di tangannya dan tidak memiliki perlawanan. Siapa pria ini? Apakah Tianjiao unik dari daftar Dong Huang Qianjiao? Aku tidak tahu namanya. Serangkaian komentar mengejutkan keluar. Tetapi orang-orang dari kelompok petualang tunggal serigala, kemudian menunjukkan warna kepanikan. Pemimpin mereka, serigala penyendiri yang kuat tingkat atas raja, terbunuh oleh sebuah gerakan. Melarikan diri. Segera, orang-orang itu berbalik dan lari. Bahkan tidak ingin pergi. Xian Yanxing melangkah keluar dari udara dan menekan telapak tangannya. Ketika medan sihir pecah, lebih dari 100 orang dari kelompok petualang serigala diselimuti, dan kekuatan penghancur dan tebasan dihasilkan. Saat berikutnya, lebih dari 100 orang terbunuh, dan tubuh mereka jatuh ke bumi seperti tetesan hujan. Adapun cincin penyimpanan, semuanya dikumpulkan oleh Xian Yanxing. Bab 650. Terdengar suara nafas di udara. Mereka yang menyaksikan perang membuka mata dengan ngeri. Mereka tidak takut mati lebih dari 100 orang. Dalam kerusuhan Xinghai, orang mati sepanjang waktu. Itu terlalu normal. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Luming dan Xian Yanxing. 1. Langkah untuk membunuh Raja Puncak. Salah satunya membunuh ratusan tuan dengan melambaikan tangannya. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Raja Dacheng dari Wang Jiuxiong, yang membunuh mereka semua dalam sekejap. Kekuatan mereka luar biasa. Mereka yang mulai mendambakan kecantikan Xian Yanxing berhati dingin dan diam-diam senang karena mereka tidak melakukannya, atau mereka akan mati. Sekarang,
mereka menatap mata Xian Yanxing, tidak lagi panas, serakah, beberapa, hanya ketakutan, ketakutan. Lu Ming melirik kerumunan, dan semua ekspresi jatuh ke matanya. Lu Ming memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kata, kerusuhan, di Xinghai. Riot Xinghai, jika kamu berhati lembut, semua orang akan menggertakmu. Tapi begitu kamu lebih kejam dan lebih seksi dari yang lain, semua orang harus takut pada kamu. Tubuh Lu Ming berkelap-kelip, menelan esensi darah dari semua petualang serigala yang kesepian. Ayo pergi. Kemudian, dia pergi dari sini bersama Xian Yanxing. Segera, mereka kembali ke kota. Mereka berencana untuk mencari penginapan untuk ditinggali terlebih dahulu, kemudian membeli peta laut dari Laut Bintang Kerusuhan, dan kemudian mencari tempat yang cocok untuk mengalami. Saat pertama kali kembali ke kota, mereka melihat banyak orang terbang ke satu arah. Pergi ke platform pertempuran. Raja Neraka telah bergerak lagi. Lawan kali ini dikatakan adalah monster tua 7 Chan. Apa? Yama dan Qichan saling bertentangan. Monster tua 7 Chan tidak melakukan apa-apa selama beberapa tahun. Ayo pergi dan lihat. Perang ini pasti luar biasa. Sederet sosok, dengan cepat menuju arah untuk terbang. Platform pertempuran hidup. Lu Ming dan Xian Yanxing tertegun dan penasaran. Tampaknya itu adalah duel antara dua pria kuat. Kekuatan apa yang bisa menyebabkan begitu banyak orang menonton? Pergi dan lihatlah. Xian Yanxing menatap Lu Ming. Aku sungguh-sungguh. Lu Ming tersenyum, lalu keduanya mengikuti kerumunan dan pergi ke depan. Setelah beberapa saat, aku sampai di sebuah gedung besar. Bangunan ini bulat dan besar. Begitu mereka mendekat, mereka mendengar sorakan dan raungan yang keras. Apakah perang sudah dimulai? Tidakkah kamu terlambat? Cepatlah. Banyak orang terbang ke gerbang gedung. Pembayaran penuh, 1 orang 200 spirit kristal terbaik. Di pintu gerbang, seseorang berjaga dan menghentikan orang-orang. Ini kristalku, ambillah. Banyak orang menyerahkan kristal roh terbaik dan bergegas masuk ke dalam gedung. Tapi ada terlalu banyak orang dan kita perlu berbaris. Dengan begitu banyak orang, tampaknya Yama dan 7 monster Chan tua itu luar biasa. Lu Ming berpikir sendiri. Sesaat kemudian, giliran mereka yang masuk. Di dalam gedung, dalam lingkaran, di tengahnya ada platform pertempuran besar dengan panjang dan lebar beberapa mil. Di sekelilingnya terdapat tribun berbentuk cincin dengan ratusan lantai, yang dapat menampung setidaknya ratusan ribu orang. Ketika mereka masuk, mereka menemukan setidaknya ada 100.000 orang duduk di tribun di sekitar mereka. Platform pertempuran, kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya genangan darah. Ada apa? Ada orang di sini. Bukankah Yan Wang bertarung dengan 7 monster tua Chan? Kenapa kamu tidak melihat orang? Ya, di mana orang-orangnya? Seru mereka yang datang dari belakang. Orang-orang, baru sekarang. Siapa di sana? Perang sudah berakhir. Ada kemanusiaan. Apa? Perang sudah berakhir. Apa hasilnya? Siapa yang menang? Yama menang. Yama bertarung dengan 7 monster tua Chan, dan akhirnya 7 monster tua Chan ditebas oleh Yama. Nes, sudah terlambat. Sayangnya, 200 keping kristal roh terbaik terbuang sia-sia. Mari kita lihat duel lain. Banyak pendatang terlambat, menghela nafas dan mencari tempat duduk. Tuan Lu, Nona Xie. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar teriakan. Luo Xin. Melihat sekeliling, aku melihat seorang wanita muda datang ke arahnya. Itu adalah Luo Xin. Di sebelah Luo Xin, ada 2 orang. Salah satunya adalah Chen Zhao, dan yang lainnya berusia 30-an. Dia sangat tinggi dan tampak seperti Chen Zhao. Nona Luo. Lu Ming tersenyum. Tuan Lu, Nona Xie, kebetulan sekali. Apakah kamu di sini untuk menyaksikan pertempuran hidup? Kata Luo Xin sambil tersenyum. Ya, tapi sepertinya dia melewatkannya. Lu Mingdao. Ya, Yama adalah pemain top yang baru saja bangkit. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran pertama di level raja teratas. Dia telah memenangkan 19 kemenangan berturut-turut. Selain itu, dia telah memenangkan 20 kemenangan berturut-turut. 7 monster tua Chan telah hidup selama hampir 800 tahun dan berlatih selama bertahun-tahun, dan kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Di antara raja-raja top, hampir tidak ada lawan. Di platform pertempuran hidup, dia telah memenangkan 19 kemenangan berturut-turut. Banyak orang menantikan pertarungan di antara mereka. Aku tidak menyangka perang datang begitu tiba-tiba sehingga kami melewatkannya. Sayang sekali. Jalan Luo Xin juga menunjukkan jejak penyesalan. Apakah kamu memenangkan 19 pertandingan berturut-turut? Lu Ming juga tertarik. Tuan Lu, Nona Xie, harus ada duel lain selanjutnya. Ayo cari tempat duduk dan duduk. Luo Xindao. Segera, beberapa orang menemukan posisi kosong untuk duduk. Di tepi, Chen Zhao memiliki wajah muram, tidak berbicara. Sua. Pada saat ini, sesosok bergegas ke platform pertempuran. Dia adalah seorang lelaki tua botak dengan 7 napas berat dari Raja Wu. Siapa yang akan melawanku? Teriak lelaki tua itu. Aku akan membunuhmu.
Seorang pria botak bergegas ke platform tinggi, menunjukkan 7 kali yang sama dengan Raja Wu. Haha, bukan. Cincin penyimpananmu adalah milikku. Pria tua itu tersenyum dingin. Itu yang harus kukatakan. Aku suka cincin penyimpananmu. Pria botak itu juga mencibir, dan sebuah pedang muncul di tangannya dan membunuh pria tua botak itu. Pria tua botak itu mengeluarkan sebatang besi dan menemuinya. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung sengit bersama. Namun, setelah beberapa lusin gerakan, lelaki tua botak itu benar-benar berada di atas angin. Haha, mati. Pria tua botak itu tertawa, dan tongkat besi itu berhembus ke arah pria botak itu seperti badai. Pria botak itu mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, lelaki tua botak itu membenturkan tongkat ke dada lelaki botak itu, dan lelaki botak itu menjerit. Terdengar suara retakan tulang yang patah dari tubuhnya. Dia melemparkannya ke belakang dan jatuh di medan perang. Mulutnya penuh dengan darah. Aku menyerah, aku menyerah. Pria botak itu meraung. Menyerah. Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Mati. Pria botak itu meraung dan terbang. Batang besi mengenai kepala pria botak itu. Otak pria botak itu pecah dan mati di tempat. Haha, cincin penyimpanan itu milikku. Pria tua botak itu menyingkirkan cincin penyimpanan pria botak itu dan tertawa. Bab 651. Senang apa? Cincin penyimpananmu bukan milikku. Dengung dingin, tubuh tua Ovei di atas panggung. Oh tua, mengenakan jubah merah, memiliki nafas yang sama dengan Raja Wu. Ini Nenek Honghua, dia akan bertarung. Dia pria yang kejam. Dia sudah memenangkan 5 kemenangan berturut-turut di 7 kerajaan Raja Wu. Ya, dia melakukannya setiap kali dia melihat panen besar. Orang tua botak itu baru saja mendapatkan cincin penyimpanan dari 7 prajurit Raja Wu yang kuat. Sekarang jika kamu membunuh orang tua botak itu, kamu bisa mendapatkan 2 cincin penyimpanan. Itu tergantung pada apakah lelaki tua botak itu berani bertarung. Setiap kali dia bertarung dengan Nenek Honghua, lawannya mati total. Begitu Oh Tua naik ke atas panggung, terdengar teriakan di sekeliling. Nenek Safflower. Di platform pertempuran, wajah lelaki tua botak itu juga sangat berubah. Mati. Wajah ibu mertua Honghua menunjukkan warna senleng. Dia akan membunuh ibu mertuanya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Aku akan menyerah. Aku tidak akan bertarung. Teriak lelaki tua botak itu. Tidak ada perang. Ibu mertua Safflower terlihat murung dan berkata, serahkan 200.000 kristal roh yang sangat bagus, ini benar-benar tanpa biji. Pria tua botak mengeluarkan 200.000 linjing berkualitas tinggi dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada ibu mertua Honghua. Kemudian dia meninggalkan platform pertempuran dan terbang ke tribun. Apakah ada yang melawanku? Ibu mertua bunga merah menyingkirkan kristal roh, melihat sekeliling, dengan suara besar. Tapi untuk sesaat, tidak ada yang naik. Ibu mertua Honghua sangat kuat di 7 tingkat Raja Wu. Dia memiliki sedikit saingan. Siapa yang mau naik dan mati? Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang naik, dan Nenek Honghua meninggalkan platform pertempuran. Yah, ini sangat menarik, Nona Luo. Apa aturan platform pertarungan hidup? Lu Ming bertanya pada Luo Xin. Itu normal bagi Tuan Lu untuk datang pertama kali. Aku akan menjelaskannya untuk kamu. Luo Xin berkata sambil tersenyum, seperti namanya, hidup adalah platform pertempuran, hidup adalah pertempuran. Selama kamu berada di platform pertempuran, kamu akan mempertaruhkan hidup kamu. Pemenang akan memenangkan semua properti pihak lain. Pihak yang kalah tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi juga kehilangan semua harta miliknya. Cincin penyimpanan di tubuhnya adalah milik pihak lain. Lu Ming menjelaskan. Bagaimana bisa lelaki tua botak itu mengaku kalah? Tanya Lu Ming. Ada aturan dalam platform pertarungan kehidupan. Orang dengan level tinggi tidak bisa menantang orang dengan level rendah. Tentu saja, jika orang dengan level rendah menantang orang dengan level tinggi, mereka akan bebas. Begitu kamu berada di platform pertempuran hidup dan orang lain menantangmu, kamu tidak bisa gagal untuk bertarung. Namun, kamu bisa mengakui kekalahan sebelum perang dimulai. Dengan cara ini, selama kamu menyerahkan sejumlah roh jempolan kristal, kamu bisa menghindari pertempuran pertama. Sama seperti ibu mertua Honghua menantang lelaki tua botak itu. Lelaki tua botak itu tahu bahwa dia bukan lawannya. Sebelum perang, dia akan segera mengaku kalah. Selama dia menyerahkan 200.000 linjing yang sangat baik kepada pihak lain, dia bisa mundur. Jika dia mengaku kalah setelah awal perang, pihak lain tidak dapat menerimanya sampai dia mengalahkan dan membunuh lawannya dan mendapatkan semua harta milik pihak lain. Tentu saja, semakin tinggi ranahnya, semakin besar biaya untuk mengakui kekalahan. Jika raja tertinggi mengaku kalah sebelum bertarung, dia harus memberikan 1 juta kristal roh terbaik kepada pihak lain. Luo Xin menjelaskan Lu Ming secara detail. Bukankah angka kematiannya sangat tinggi? Tanya Lu Ming. Tentu saja, setelah dimulainya perang, angka kematian mencapai 89%, dan hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri. Luo Xindao. Lu Ming terkejut. Tingkat kematian setinggi 89%.
Pada dasarnya, jika kamu naik, kamu menang atau mati. Nona, mengapa kamu begitu banyak berbicara dengannya? Seorang pria seperti dia, yang keluar dari kekuatan besar tertentu, tidak berani menaiki platform seperti itu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata. Ini bukan pertarungan antara keluarga yang sama. Ini semua tentang hidup dan keluarga. Di satu sisi, Chen Zhao menunjukkan ekspresi cemoohan dan penghinaan. Saat itu Lu Ming membuatnya kehilangan muka, dan dia masih menyimpan dendam padanya. Oh, beraninya kau naik ke sana. Lu Ming menatap Chen Zhao. Wajah Chen Zhao kaku, dan kemudian dia berkata, apa yang kamu tahu? Kakak laki-lakiku, yang telah memenangkan 6 kemenangan berturut-turut di panggung pertempuran hidup dan merupakan raja tertinggi, jauh lebih baik daripada raja tertinggi dari kejahatan berdarah. Bajak laut, aku tidak tahu berapa banyak. Jika kakak laki-laki aku ada di sana terakhir kali, aku tidak perlu banyak gerakan. Beberapa gerakan bisa membunuh pihak lain. Chen Zhao mengubah topik dan menunjuk ke pria kuat di usia 30-an. Apa yang kamu lakukan dengan saudaramu? Aku berbicara tentang kamu. Apakah kamu Raja Wu? Mengapa kamu tidak menantang Nenek Safflower sekarang? Lu Ming melanjutkan. Aku. Wajah Chen Zhao menjadi kaku dan merah. Kekuatan bertarungnya hanya bisa dianggap biasa di 7 berat Raja Wu. Bukankah dia mencari kematian ketika dia naik? Tapi Lu Ming menangkapnya, dan dia tidak bisa membantahnya. Menarik. Di pinggir, si Yanxing berbisik, menunjukkan ketertarikan. Tertarik, mata Lu tersenyum. Lu Ming lebih tertarik pada poin ini. Terakhir kali aku mendapat 80 juta kristal dari para tetua Yunhai dan Yuan, tetapi ketika aku mencapai raja teratas, aku menggunakan 18 juta Yuan, dan masih tersisa lebih dari 60 juta Yuan. Tampaknya ada lebih dari 60 juta, tetapi bagi Lu Ming, itu masih jauh dari cukup. Di masa depan, kristal spiritual ini tidak akan cukup. Sangat penting untuk membuka lautan energi. Kapasitas penyimpanan Zhen Yuan di Linghai lebih dari 10 kali lipat dari Raja Puncak, atau bahkan lebih. Lu Ming membutuhkan 18 juta kristal roh berkualitas tinggi untuk menyerang raja teratas. Lu Ming memperkirakan bahwa dia membutuhkan lebih dari 300 juta kristal roh terbaik untuk membuka alam laut roh. Ini adalah perkiraan konservatif, tetapi pada kenyataannya, mungkin membutuhkan lebih banyak. 300 juta kristal roh terbaik, dia masih terlalu jauh, jadi sekarang kita perlu mengumpulkan lebih banyak kristal roh terbaik. Ini saluran yang bagus. Selain itu, juga dapat mengasah keterampilan seni bela diri, melahap esensi darah pihak lain, meningkatkan level darah, dan melakukan lebih banyak dengan satu batu. Mata Lu Ming beralih ke platform pertempuran hidup. Pada saat ini, pria lain melangkah ke udara dan naik ke platform pertempuran hidup. Nafas tubuhnya dipenuhi tanpa reservasi. Raja atas, ini adalah raja atas. Suasana kembali hangat. Ranah Linghai jarang berpartisipasi dalam perang judi ini. Raja teratas, berdiri di atas raja, dapat menarik minat banyak seniman bela diri setiap kali mereka bertarung. Siapa yang akan melawanku? Raja top ini, seorang pria berusia 40-an, melihat sekeliling. Aku akan melakukannya. Seorang lelaki tua dengan rambut putih melangkah ke peron dan berdiri di seberang Han. Tidak ada kata yang berlebihan, dua orang mengaum bersama. Kemarahan roh, menyebar ke segala arah, mengerikan. Namun, di sekitar platform pertempuran, tirai tipis terangkat untuk menghalangi momentum dari 4 tembakan. Jelas, platform pertempuran diukir dengan prasasti yang kuat, agar tidak melukai penonton. Perang itu sangat sengit. Kekuatan bertarung dari dua raja teratas tidak lemah, tidak lebih lemah dari orang besar bekas luka dari kelompok perompak jahat berdarah. Benar juga bahwa tanpa kekuatan tempur yang kuat, kamu tidak berani menaiki platform pertempuran hidup, atau kamu akan mencari kematian. Bab 652. Namun, ketika perang mencapai lebih dari 20 gerakan, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba pecah dan membunuh lelaki parubaya itu dalam satu gerakan dan memenangkan cincin penyimpanan pihak lain. Seberapa kuat, orang tua ini, apakah dia Master Linggui dari Pulau Penyu Emas? Itu dia, aku tidak menyangka dia juga tiba di Pulau Jinsa. Pantas saja dia begitu kuat. Tuan Linggui telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kekuatan bertarungnya tak terduga. Selanjutnya, aku tidak tahu siapa yang akan menantangnya. Di sekeliling, ada banyak diskusi. Tuan Linggui, ini sangat bagus. Lu Ming mengangguk. Dia baru saja melihat bahwa Master Linggui yang tiba-tiba meledak harus menjadi semacam keterampilan rahasia, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Di antara raja-raja top, itu sangat bagus. Tidak buruk. Haha, itu nada yang besar. Kamu sepertinya sangat kuat. Di sisi lain, Chen Zhao tersenyum mencemooh. Lu Ming terdiam. Apakah orang ini sakit? Bukankah dia tidak bergerak? Dia menjadi sasaran di mana-mana. Orang yang berpikiran sempit, Lu Ming langsung mengabaikan, tidak memandang Chen Zhao. Wajah Chen Zhao bahkan lebih buruk saat dia diabaikan oleh Lu Ming. Siapa yang akan melawanku? Kura-kura, tidak ada orang di sekitar.
Hei, sepertinya tidak ada yang akan bertarung. Tuan Linggui mencibir. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, di tepi Chen Zhao, kakak laki-laki tertua Chen Zhao bangkit dan nafas yang kuat keluar. Kakak laki-laki Chen Zhao adalah Chen Dao. Chen Dao melangkah keluar dan muncul di platform pertempuran hidup. Ini Chen Dao. Chen Dao akan bergerak. Aku menantikannya. Chen Dao telah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Dia sangat kuat. Dia adalah jenderal besar dari Kamar Dagang Api. Dia sangat ganas untuk menguasai Linggui. Haha. Kemunculan Chen Dao membuat banyak orang heboh. Kakak laki-laki. Mata Chen Zhao berbinar, lalu dia menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, lihat kekuatan kakakku, dan lihat kekuatan apa yang bisa diraih oleh yang kuat di antara raja-raja top. Namun, dia menemukan bahwa Lu Ming mengabaikannya lagi, yang membuatnya agak tertekan. Anak muda, beraninya kamu menantangku. Master Linggui menatap Chen Dao dan berkata dengan suara dingin. Apakah kamu berkelahi atau jatuh? Tanggapan Chen Dao sederhana namun penuh percaya diri. Ini nada yang besar, aku sudah tutup selama beberapa dekade. Sekarang anak muda benar-benar semakin sombong. Lalu aku akan mengajari kamu cara menghormati orang yang lebih tua. Menyentuh. Begitu suara itu jatuh, pria di atas kura-kura itu bergegas ke arah Chen Dao. Kecepatannya secepat kilat. Pada saat yang sama, nafas yang kuat keluar dari pria di atas kura-kura. Ini sebuah rahasia. Meski kura-kura sombong dan percaya diri, ia tidak berani meremehkan musuh. Mengetahui reputasinya dan berani menantangnya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang lemah? Dia telah hidup selama ratusan tahun. Kekuatan tinju yang kuat berhembus ke arah Chen Dao. Tapi Chen Dao tidak pernah bergerak. Saat kekuatan tinju Master Linggui mendekat, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan dia bergerak. Bergerak berarti membuat pisau. Tenda pisau yang cerah menyala dan Sang Buddha membagi ruang menjadi 2. Kekuatan tinju Master Linggui juga terbagi menjadi 2 bagian. Dia terkejut dan menjadi pucat. Dia mundur dengan liar untuk menghindari pedang itu. Tapi serangan Chen Dao baru saja dimulai. Membunuh. Chen Dao minum, dan momentumnya luar biasa. Cahaya pucat pedang menyala lagi. Itu lebih kuat dan lebih tajam dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, dia memotong kekosongan dan memotong ke Master Linggui. Tidak baik. Di depannya, cangkang kura-kura yang tebal terbentuk dan diblokir di depannya. Kapan? Ketika pisau diiris pada cangkang kura-kura, cangkang tersebut mengeluarkan getaran keras dan mengeluarkan kata-kata. Sebelum Master Linggui bisa menendangnya, pisau ketiga Chen Dao segera dipotong, diikuti oleh pisau keempat dan kelima. Satu pisau demi satu pisau lebih kuat dari yang lain, dan itu terus-menerus. Itu ditujukan pada Master Kura-Kura Roh. Ketika pisau ketujuh dipotong, cangkang kura-kura pria di atas kura-kura itu meledak dan cahaya pisau itu menghilang. Segera, Chen Dao mengambilnya kembali, segar dan rapi. Mata pria pada kura-kura itu sangat besar. Dari alisnya, ada noda darah, yang membentang ke bawah. Kotoran, pria itu jatuh dan menjadi 2. Guru Linggui sudah mati. Terdengar sorakan memekakkan telinga dari penonton. Chen Dao membunuh Master Linggui dan dipromosikan menjadi 8 kemenangan beruntun. Jarang memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Itu menunjukkan bahwa ada 8 raja teratas yang mati di tangan Chen Dao. Hei, lihat, ini kekuatan kakakku. Chen Zhao menatap penuh kemenangan pada Lu Ming. Tidak buruk. Cara damai Lu Ming, dia benar-benar berpikir Chen Dao tidak buruk. Kekuatan tempurnya dekat dengan bintang suci. Tentu saja, Chen Dao berusia 30-an, 10 tahun lebih tua dari bintang bijak itu. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun berlatih seni bela diri, konsepsi artistik, dan tubuh fisik. Dari segi potensi, Chen Dao tidak bisa dibandingkan dengan Seng Xing. Dalam daftar Dong Huang Qianjiao, anak muda di bawah 30 tahun dipilih. Selain itu, tidak hanya prestasi mereka, tetapi juga bakat mereka, kemampuan mereka untuk bertarung di luar barisan dan potensi mereka juga dipertimbangkan. Beberapa kekuatan yang kuat, dengan sumber daya yang melimpah, juga dapat menumpuk sekelompok raja top muda, tetapi orang-orang ini tidak termasuk dalam daftar 1000 kebanggaan. Benar-benar tidak tahu malu, berapa banyak kekuatan tempur kakak laki-lakiku yang bisa dikalahkan di antara raja-raja top. Chen Zhao mencibir. Katak di dasar sumur, bukan Lu Ming yang berbicara, tapi Xian Yanxing. Apa yang kamu bicarakan? Chen Zhao tersipu. Ada tantangan di sana. Lu Ming mengabaikan Chen Zhao dan melihat platform pertempuran. Chen Zhao pergi untuk melihatnya. Seorang pemuda berjubah merah melangkah ke atas panggung. Pemuda itu, sekitar 26 atau 7 tahun, memiliki wajah dingin dan seringai samar di bibirnya. Sekali lagi, aku berani menantang diri aku sendiri. Chen Zhao mencibir. Namun, Chen Dao di platform pertempuran memiliki ekspresi yang bermartabat di wajahnya. Sisi lain hanya berdiri di sana sesuka hati, tetapi tampaknya dia menghadapi lautan mayat dan darah di bawah tekanan besar. Apalagi, sama sekali tidak mudah bagi pihak lain untuk menjadi begitu muda dan berani naik panggung saat usianya kurang dari 30 tahun.
Aku tidak tahu harus memanggil apa yang mulia. Chen Dao bertanya. Darah saja. Pemuda itu murung. Geng darah. Chen Dao merenung sejenak dan menghela nafas lega. Dia mengira bahwa pihak lain mungkin adalah Tian Jiao unik dalam daftar Dong Huang Qianjiao. Jika dia benar-benar Tian Jiao dalam daftar Qianjiao, dia akan mempertimbangkan apakah akan bertarung atau tidak. Tapi darah hanya nama ini, daftar Qianjiao tidak, jelas, pihak lain tidak daftar Tian Jiao Qianjiao. Perang atau menyerah? Suara darah baru saja mulai menggelap. Perang. Chen Dao menjawab dengan tegas. Yah, aku khawatir kamu akan jatuh. Darah baru saja menjilat bibir, dan warna dinginnya lebih kental. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Sui Gang dipenuhi darah. Telapak tangan berdarah besar digantung di atas kepala Sui Gang, dikelilingi oleh 7 cakra perak. Raja tingkat 7 pembuluh darah. Wajah Chen Dao berubah. Kedua, mereka yang bisa mencapai level King level dan level 7 adalah talenta yang benar-benar tiada taraf. Misalnya, Qin Qingshan dan Seng Xing adalah raja tingkat 7. Di atas kepala Chen Dao, sebuah pedang digantung, tetapi itu adalah darah tingkat ke-6 dari tingkat raja. Bab 653. Telapak api darah. Begitu darah menyembur keluar, udara meledak bahkan berubah menjadi cair. Jejak telapak tangan berdarah meledak ke arah Chen Dao. Kong! Chen Dao telah keluar, dan cahayanya menyilaukan. Tapi kali ini, cahaya pisau Chen Dao tidak membelah cetakan telapak tangan berwarna darah, tetapi cahaya pisau tersebar oleh cetakan telapak tangan berwarna darah. Wajah Chen Dao berubah dan dia menangis dengan marah. Pedang kedua dipotong tiba-tiba, yang lebih kuat dari yang pertama. Tapi warna darah dari cetakan telapak tangan telah tiba lagi, satu demi satu telapak tangan, sangat mendominasi. Namun, sebelum pedang ketujuh keluar, itu adalah yang ketujuh berturut-turut. Chen Dao meraung, dan bila ke-8 dan ke-9 dipotong. Pisau itu cerah, dan membelah cetakan telapak tangan, tetapi cetakan telapak tangan berikutnya banyak dan terus-menerus. Setelah bila ke-9 dipotong, tubuh Chen Dao mundur dengan liar. Seni bela diri darah, itu keterampilan darah jempolan. Chen Dao akan dikalahkan. Di tribun, seorang lelaki tua berambut putih berseru. Apa, pihak lain benar-benar memahami seni bela diri darah? Banyak orang terkejut. Seni bela diri darah, Lu Ming berbisik. Yang disebut seni bela diri darah adalah seni bela diri yang dipahami prajurit dari darahnya sendiri. Darah seni bela diri mengandung kekayaan yang tak ada habisnya, yang jauh dari semburan darah sederhana. Seni bela diri yang dipahami oleh seorang seniman bela diri dari darahnya sendiri adalah yang benar-benar miliknya. Ini paling cocok untuk dirinya sendiri. Ketika dia mempraktikkannya, dia berguna dan kuat. Untuk mengolah seni bela diri orang lain, bagaimanapun juga itu adalah milik orang lain. Bagaimana bisa dibandingkan dengan seni bela diri darah sendiri? Sebagai contoh, dua praktisi seni bela diri, mempraktikkan keterampilan seni bela diri tingkat atas dari tingkat surga, keduanya berkultivasi ke tingkat ke-6, tetapi yang satu memupuk seni bela diri darah dari darahnya sendiri. Mungkin saja kekuatannya setidaknya 50% atau bahkan lebih dari 10% lebih tinggi dari yang lain. Ini perbedaan besar. Namun, terlalu sulit untuk memahami seni bela diri darah dari darahnya sendiri, yang membutuhkan bakat unik. Apalagi semakin tinggi level darahnya, semakin kuat level seni bela diri darahnya. Dari darahnya sendiri, seseorang tidak hanya dapat memahami seni bela diri, tetapi juga memahami seni rahasia, yang disebut seni rahasia darah. Misalnya, Lu Ming telah melihat Qin Qingshan dan Seng Xingchen, yang telah memahami rahasia pembuluh darah. Dan Xian Yanxing, sebuah telapak tangan, akan muncul lengan yang indah, menggedor sisi lain, yaitu seni bela diri darah. Namun hingga saat ini, Lu Ming belum memahami keterampilan darahnya. Nyatanya, sulit baginya untuk memahami esensi Jiulong dari darahnya. Faktanya, kekuatan menelan dapat dianggap sebagai keterampilan rahasia darah yang aneh dari darah Jiulong. Tapi pembuluh darah kedua, selalu tertutup kabut, bahkan jika Lu Ming ingin mengerti, tidak bisa. Khususnya, darah khusus, pemahaman keterampilan darah, lebih kuat. Terutama darah alami. Misalnya, darah api, pemahaman seni bela diri api, hanya bisa menyamai konsep artistik api, dan kekuatannya secara alami lebih kuat. Ini tidak sebanding dengan pembuluh darah lain seperti monster dan binatang buas. Dan Sui Gang, yang memahami konsep artistik darah, sangat kuat dalam kombinasi dengan keterampilan seni bela diri yang berhubungan dengan darah. Mati. Begitu darah melangkah maju, konsep artistik darah meresapi Chen Dao. Chen Dao bahkan merasa darah di tubuhnya perlahan mengering. Konsepsi artistik darah adalah semacam konsepsi artistik khusus. Ini sangat kuat dan mendominasi. Jika kamu terkena aliran darah hanya dengan menggabungkan konsep artistik darah, kamu dapat langsung melahap darah tersebut dan membuat darah lawan mati. Membuka. Cahaya Chen Dao terputus lagi, tapi tidak ada gunanya. Itu benar-benar ditekan. Kakak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini?
Chen Zhao pucat dan khawatir. Kakak laki-lakinya adalah pendukungnya. Nyatanya, dia hanyalah penjaga kamar dagang api. Karena status istimewanya di kamar dagang api, dia dapat mendekati Luo Xin dan bahkan mengejar Luo Xin. Jika kakak laki-lakinya meninggal, dia hanyalah raja biasa Wukihong. Di tempat seperti kerusuhan Xinghai, dia tidak akan menjadi apa-apa selain penjaga biasa di ruang perdagangan api. Kakak laki-lakinya adalah segalanya baginya. Sekarang kakaknya dalam bahaya. Kakak Chen Dao. Tangan Luo Xin juga dipegang erat, sangat gugup. Chen Dao adalah anggota dari kamar dagang api, dan bahkan yang kuat pertama. Di ruang api dagang, Chen Dao adalah yang terkuat. Jika Chen Dao meninggal, kamar dagang api akan menderita kerugian besar. Apa yang harus dilakukan? Luo Xin sangat cemas. Ledakan, ledakan. Serangan Suegang semakin kuat dan kuat. Chen Dao lelah menghadapinya. Aku menyerah, aku menyerah. Teriak Chen Dao. Menyerah, aku tidak akan mengizinkannya. Darah hanya mencibir. Jangan berpikir kau membunuhku. Melihat dia tidak bisa mengaku kalah, Chen Dao berteriak dan rambutnya berterbangan. Nafasnya sebenarnya sedikit membaik. Pedang orang lain disatukan menjadi satu dan berubah menjadi pedang yang cerah. Chen Dao berniat kabur. Tidak mudah untuk melarikan diri. Darah baru saja berubah menjadi cahaya darah, dan dikejar dengan satu tangan. Menyentuh. Chen Dao dipukul dengan satu tangan dan batuk darah. Namun, dia tidak mempedulikan cedera tersebut. Dia melarikan diri ke satu sisi tribun. Darah hanya mengejar. Aku akan memberimu 2 juta linjing berkualitas tinggi, biarkan aku pergi, atau aku akan lari untuk hidupku, kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Chen Dao meraung dan mulai memohon belas kasihan. Dia berubah menjadi cahaya pisau dan berlari dengan putus asa. Tidak ada tikus yang tak punya nyali, 5 juta kristal roh terbaik, 1 bagian tidak boleh kurang. Darah baru saja meraung. 5 juta adalah 5 juta. Sangat penting untuk melindungi hidup kamu. Chen Dao tidak peduli, dia melempar Suegang sebuah cincin penyimpanan. Darah baru saja mengambil alih, pikiran menyapu, dan kemudian berhenti mengejar. Membosankan berpikir kamu beruntung. Darah tidak mengejar, kembali ke platform pertempuran. Chen Dao menjadi cahaya pisau, terbang kembali ke kedudukannya, mengambil pil, menelan mulutnya, pemandangan itu mulai pulih. Luo Xin dan Chen Zhao menghela nafas lega. Meskipun, proses itu memalukan. Satu gunung lebih tinggi dari yang lain. Lu Ming berbicara dengan lembut. Wajah Chen Zhao merah dan telinganya merah. Kata-kata Lu Ming jelas untuknya. Yah, kakak laki-lakiku telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Apa yang aneh tentang bertemu dengan yang lebih kuat? Jika kamu naik, aku khawatir kamu akan mati karenanya tanpa 2 pertandingan. Chen Zhao masih tangguh. Apakah itu? Dengan senyum tipis, Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing, ayo pergi. Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan heran, lalu mengikuti Lu Ming, bangkit dan berjalan keluar. Yah, mereka yang tidak punya keberanian tidak berani naik ke atas panggung. Chen Zhao mencibir. Sua. Lu Ming tiba-tiba berbalik dan menamparkan. Bang. Sebuah tamparan, langsung mengipasi wajah Chen Zhao, darah dan air bercampur dengan cipratan gigi, wajah Chen Zhao, langsung terangkat tinggi. Dia tertegun dan menatap Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan meraung histeris, beraninya kamu memukulku. Aku akan meminta kakakku untuk membunuhmu, Bab 654. Bang. Backhand Lu Ming menamparkan Chen Zhao di sisi lain wajahnya. Kekuatan Lu Ming dikendalikan dengan sangat baik, dan dia tidak membawa pergi Chen Zhao. Segera, sisi lain wajahnya bengkak. Aku akan membunuhmu dan kakakmu sekarang, percaya atau tidak. Lu Ming berkata dengan dingin. Chen Zhao ditutup mulut. Kakak laki-lakinya sedang sembuh sekarang. Jika Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya, saudara-saudaranya akan tamat. Luo Xin tidak mengatakan apa-apa. Dia pikir Chen Zhao terlalu berlebihan. Dia telah menargetkan Lu Ming. Lu Ming tidak membunuhnya, itu sudah menjadi temperamen yang baik. Lu Ming tersenyum tipis dan kemudian berbalik untuk pergi. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing menghilang di tribun, mata Chen Zhao menunjukkan kebencian dan berteriak, bajingan kecil, ketika luka kakak laki-laki aku sembuh, aku akan mengembalikannya 10 kali hari ini. Luo Xin diam-diam menggelengkan kepalanya, barang seperti itu, masih ingin mengejarnya. Jika bukan karena Chen Dao, Luo Xin malas berurusan dengannya. Lu Ming dan Xian Yanxing keluar dan berjalan-jalan di jalan. Kupikir kau akan melawan darah itu. Kata Xian Yanxing. Kamu pikir aku akan terinspirasi oleh si idiot itu? Bagaimana mungkin? Ini adalah tempat yang bagus. Jika aku langsung turun dan mengalahkan Suegang, maka banyak orang tidak akan berani bermain. Lu Ming tersenyum. Oh, apa rencanamu? Xian Yanxing bertanya. Tentu saja, satu persatu, kamu bisa mengasah keterampilan tinjumu, dan kamu bisa mendapatkan roh kristal. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ming tersenyum, lalu matanya berbinar dan masuk ke toko topeng.
Jadi begitu. Xian Yanxing tersenyum dan masuk. Belakangan, Luming membeli topeng Sura, sedangkan Xian Yanxing membeli topeng Yasha. Setelah membeli topeng, kedua lelaki itu membeli jubah hitam dan mengenakannya. Kemudian mereka pergi ke platform pertarungan kehidupan, menyerahkan 200 kristal roh berkualitas tinggi dan masuk. Luming memakai topeng Sura, sedangkan Xian Yanxing memakai topeng Yasha. Saat ini, darah baru saja keluar dari platform pertempuran, mungkin tidak ada yang menantangnya. Siapa di antara kita yang akan pergi lebih dulu? Luming bertanya pada Xian Yanxing dengan suara rendah. Baiklah. Aku pergi dulu. Setelah itu, Luming bergerak dan muncul di atas panggung. Seseorang di atas panggung lagi. Apa kultivasimu kali ini? Melihat seseorang datang ke atas panggung, para penonton sangat bersemangat. Mereka menghabiskan 200 keping kristal roh terbaik, yaitu untuk melihat perang, untuk melihat pertandingan. Jika tidak ada yang bertarung, maka Linjing tidak sia-sia. Pada saat ini, napas Luming menyebar dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah raja tertinggi. Ada raja top lainnya di lapangan. Ada apa dengan pria ini? Saat darahnya turun, dia muncul. Apakah kamu tidak takut darah itu kembali untuk menantangnya? Karena tidak akan, Suegang harus menunggu pihak lain untuk bertarung 1 atau 2 kali sebelum dia dapat bergerak. Jika terlalu lemah, kurasa Suegang juga tidak akan bergerak. Jika dia jenius baru-baru ini, mungkin dia masuk daftar. Mungkin dia terlalu bangga. Di sekeliling, ada semburan diskusi. Siapa yang akan bertarung? Luming melihat sekeliling dan berkata dengan suara keras. Dengan baik. Begitu suara Luming keluar, Chen Zhao dan Luo Xin semuanya bergerak. Luming tidak mengubah suaranya. Begitu mereka mendengarnya, itu milik Luming. Bocah itu akhirnya naik ke atas panggung. Hei, pakai topeng dan mainkan trik. Lihat berapa banyak game yang bisa dia menangkan. Jangan mati di game pertama. Chen Zhao mencibir. Luo Xin mengerutkan kening dan mengabaikan Chen Zhao, tetapi dengan rasa ingin tahu melihat sosok di atas panggung. Aku tidak tahu mengapa, menurutnya Luming tidak sederhana. Mungkin Luming bisa memberi kejutan pada semua orang. Hati Luo Xin tidak bisa tidak menantikannya. Aku akan memotongmu. Seorang lelaki tua dengan mata besar melangkah di depan Luming. Nak, jangan berpikir bahwa jika kamu mengambil topeng Sura dan belajar dari Yama, kamu akan dapat menakut-nakuti orang. Platform pertarungan hidupmu bergantung pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Cincin penyimpananmu adalah milikku. Pria tua dengan mata besar menyeringai ganas. Aku harap kamu bisa berbuat lebih banyak. Luming berkata dengan ringan. Nak, apa yang kamu bicarakan? Pria tua dengan mata besar itu sedikit terpana. Sudah aku bilang berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Luming berbisik, dengan kekuatan tinju yang ganas, ke arah lelaki tua bermata besar itu. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Pria tua bermata besar itu memegang tomahawk di tangannya. Dia membagi kekuatan tinju Luming menjadi 2. Tapi dia tidak senang dengan itu. Serangan berikutnya datang, dan dia hanya bisa menebasnya dengan kapak lain. Boom, ledakan. Luming memulai tinju kiri dan kanannya, dan tinjunya meledak seperti meteor. Kekuatan tempur lelaki tua bermata besar itu bagus, yang lebih baik daripada raja tertinggi dari kelompok bajak laut jahat berdarah, tetapi Luming masih sepenuhnya ditekan oleh Luming, yang merupakan hasil dari penindasan Luming terhadap Zenyuan. Luming sedang berlatih tinju dengannya. Sebelum Luming seperti 2 kacang polong di kuil tertinggi, hanya kristal roh yang dapat menyatukan sosok perang melawannya dan berlatih seni bela diri. Tetapi dengan kultivasinya dipromosikan ke ranah Raja Wu, fungsi itu tidak berguna. Itu hanya sebuah arai besar dengan prasasti. Itu diatur oleh Mahaguru Jiu yang setelah dia terluka parah. Kekuatannya terbatas. Ketika Luming mencapai wilayah Raja Wu, energinya terlalu besar, dan kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Arai itu tidak dapat ditiru dan disalin sama sekali. Jadi, sekarang Luming sedang berlatih seni bela diri, dia perlu menemukan lawannya sendiri. Pria tua bermata besar itu ditekan oleh kekuatan tinju Luming dan mengaum berulang kali. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi dan keterampilan bela dirinya, dia ditekan oleh Luming. Aku menyerah, aku menyerah. Akhirnya lelaki tua bermata besar itu ketakutan dan meraung mengaku kalah. Aku tidak akan mengizinkannya. Suara samar datang dari mulut Luming. Tidak, jangan berpikir kamu bisa membunuhku. Pria tua bermata besar itu meraung, dan tubuhnya membubung ke langit. Dia sebenarnya mempelajari metode Chen Dao sebelumnya dan ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Zenyuan Luming ditingkatkan 1 poin, dan kekuatan tinjunya bahkan lebih ganas. Setelah 1 pukulan, udara di depan gaya tinju benar-benar terkuras, membentuk saluran vakum. Kekuatan tinju yang ganas berhembus bersamaan dengan tomahawk pria tua bermata besar itu dan meledak. Pria tua dengan mata besar itu meraung dan memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh. Kekuatan tinju Luming selanjutnya dibombardir lagi. Menyentuh, menyentuh. Setelah beberapa pukulan, lelaki tua bermata besar itu menjerit, tubuhnya meledak dan jatuh di tempat. Sua.
Luming bergerak, menelan esensi darah lelaki tua bermata besar itu, dan mengambil cincin itu. Won. Di mimbar, Luo Xin menunjukkan sedikit kegembiraan. Baru saja memenangkan satu pertandingan. Kekuatan bertarung lelaki tua bermata besar itu tidak tinggi, yang jauh lebih buruk daripada kakak laki-lakiku. Chen Zhao mengusap bibirnya. Kamu bisa diam. Di tepi, Chen Dao dengan dingin melirik Chen Zhao dan berteriak. Sekarang cederanya telah stabil. Begitu wajah Chen Zhao berubah, dia langsung tutup mulut dan tidak berani bicara lagi. Siapa lagi yang akan bertarung? Di atas panggung, suara Luming keluar. Bab 655. Luming melihat sekeliling dan suaranya jelas. Aku akan melakukannya. Seorang pria besar berambut merah melangkah ke udara dan terbang ke platform pertempuran. Benar saja, seseorang melakukannya. Luming memiliki senyum di bibirnya. Dia baru saja menekan Zhen Yuan. Sepertinya dia tidak jauh lebih baik dari lelaki tua bermata besar itu. Tujuannya adalah untuk menarik orang lain untuk bertarung. Jika dia terlalu kuat, bagaimana orang lain berani naik ke atas panggung? Tidak, pria berambut merah besar itu ada di atas panggung. Siapa namamu? Tanya si rambut merah. Shuro, Luming menanggapi dengan ringan. Surat, hei, bunuh. Tiba-tiba, pria berambut merah itu bergerak. Bila api, yang panjangnya ribuan meter, sangat panas, dan menebas ke arah Luming. Tinju bintang pop. Luming meledak dengan kepalan tangan. Kekuatan tinjunya meledak bersamaan dengan pedang lawan, yang membuat medan perang bergetar. Menyentuh. Kekuatan tinju Luming benar-benar dikalahkan, dan pedang yang menyala-nyala terus menebas ke arah Luming. Mati. Pria berambut merah itu penuh dengan nyala api, dan wajahnya ganas. Kekuatan bertarung yang bagus. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Kekuatan bertarung pria berambut merah ini jauh lebih kuat dari pria tua bermata besar tadi. Pantas saja dia berani naik panggung. Kalau begitu tambahkan 2 lagi. Luming tersenyum dan meninju lagi. Ledakan. Kekuatan tinju ini 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu menembus pedang pria berambut merah dalam satu gerakan, dan kekuatan tinju berhembus ke arah pria berambut merah itu. Ah, kamu baru saja menyembunyikan kekuatanmu. Pria berambut merah itu meraung, menunjukkan warna ketakutan, meledak dengan sekuat tenaga, dan memotong pedang di tangannya. Namun, hasilnya sama. Seperti lelaki tua bermata besar, dia benar-benar ditekan oleh Luming. Setelah beberapa lusin gerakan, dia dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Tinju bintang pop, mendekati level ketiga. Luming berbisik, menyingkirkan cincin itu dan menelan esensi darah pria berambut merah itu. Itu telah melahap esensi darah dari 2 raja teratas, dan darah Jiulong sedang booming. Perbaiki untukku. Luming hanya berdiri di peron dan mulai memurnikan esensi darahnya sambil menunggu tantangan orang lain. Sekitar, tiba-tiba hening, untuk beberapa saat, tidak ada yang maju. Meskipun Luming membunuh 2 orang dan mendapatkan cincin penyimpanan mereka, selama mereka membunuhnya, panennya sangat besar, tetapi orang lain tidak dapat memahami kekuatan tempur Luming untuk sementara waktu. Bersenandung. Chen Zhao mendengus dingin, wajahnya tidak terlalu tampan. Dia mengatakan itu bagus untuk Luming memenangkan 1 pertandingan, tapi sekarang, Luming telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, yang membuatnya sangat kesal. 2 menit kemudian, Luming berdiri di atas panggung selama 2 menit. Inti dari darah Jiulong digunakan oleh Luming untuk mempromosikan pembuluh darah kedua. Darah Jiulong membutuhkan terlalu banyak esensi darah untuk dipromosikan ke tingkat Raja 9. Luming berencana untuk meningkatkan garis darah kedua ke tingkat Raja 8, dan kemudian meningkatkan darah Jiulong. Sua. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke atas panggung, adalah pria parubaya kurus tinggi. Semangat orang-orang begitu besar sehingga seseorang naik ke panggung lagi. Luming menatap pria parubaya itu. Sura, kekuatan kepalanmu sangat kuat, tapi selama kamu tidak menghadapi kekuatan kepalanmu, lihat apa yang bisa kamu lakukan. Suara itu belum jatuh, tubuh pria tuan itu bergerak, menjadi ilusi Tao, menuju Luming. Saat suara itu jatuh, pria jangkung dan kurus itu telah berubah menjadi 18 ilusi, mengelilingi Luming. Pedangnya yang tajam ki menembus udara dan menusuk titik vital Luming. 18 ilusi dan 18 pedang ki sangat tajam. Ledakan, ledakan. Luming melakukan beberapa pukulan pada beberapa sosok, dan sosok itu runtuh dan menghilang. Hantu. Luming mengangkat alisnya dan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan pedang ki. Tinjunya terus meledak. Setiap kekuatan tinju menembus kehampaan dan meledak pada sosok itu. Dalam sekejap mata, ada 7 atau 8 sosok yang runtuh. Mereka semua adalah ilusi, bukan entitas. Dan sosok lainnya bergerak, terus membunuh Luming dan pergi, dan dalam proses pembunuhan, lebih banyak ilusi muncul, dan kembali ke 18. Seperti 2 kacang polong, setiap tampilan adalah nyata. Haha, mati. 18 sosok mencibir pada saat bersamaan. Tubuh Luming berkedip terus-menerus untuk menghindari serangan itu, dan kekuatan tinjunya terus-menerus meledak.
Hantu pria jangkung dan kurus terus-menerus tersebar, tetapi setiap kali tersebar, ia akan pulih kembali. Kedua pria itu jatuh ke dalam keadaan cemas dan bertarung lebih dari 50 gerakan dalam sekejap mata. Tampaknya Sura telah bertemu lawannya. Ya, kekuatan Sura yang sebenarnya kuat dan kuat, tetapi kelemahannya juga jelas. Metode tubuh lawan yang tidak dapat diprediksi menjeratnya, dan kekuatan tinjunya tidak berguna. Level yang sama, ini terlalu buruk. Penonton mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Dalam diskusi mereka, puluhan langkah telah dilakukan dalam sekejap mata. Saat ini, Luming merasa bahwa dia semakin fasih dalam pengoperasian Star Boxing. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan, lebih kuat dari sebelumnya. Pria jangkung dan kurus itu terkejut. Haha, tinju bintang meledak, akhirnya berlatih ke tingkat ketiga, pertempuran ini, saatnya berakhir. Luming tersenyum di dalam hatinya. Ledakan. Begitu Luming menginjak platform pertempuran, tubuhnya melonjak ke langit, dan kemudian dia jatuh dari tanah dan meledakkan semua jenis kekuatan tinju. Dalam sekejap mata, Luming mengeluarkan puluhan tinju, seperti puluhan meteor yang membelah langit dan jatuh ke arah platform pertempuran. Dan masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Banyak. Pria jangkung dan kurus itu terkejut dan berusaha menghindar, tetapi masih ada ilusi yang tersebar. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 2 atau 3. Tepat ketika dia ingin terus mengubah bentuk tubuhnya, ada puluhan tinju yang menghantam langit. Tidak. Pria jangkung dan kurus itu meraung. Pada saat berikutnya, dia tenggelam oleh puluhan tinju. Platform pertempuran meraung keras. Ketika kekuatan tinju menghilang, pria jangkung dan kurus itu terbaring di sana seperti genangan lumpur, dan tidak ada nafas sama sekali. Seperti sebelumnya, esensi dan darah, cincin penyimpanan, semuanya milik Luming. Luming telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Terlebih lagi, ini adalah kemenangan yang berkelanjutan. Itu tidak dibagi menjadi beberapa hari. Nyatanya, kemenangan beruntun banyak orang adalah rangkaian hari. Sama seperti Chen Dao, dia datang untuk bertarung sesekali. Jika kamu ingin menang dalam waktu singkat, itu sangat sulit, karena pertarungan terus-menerus akan menghabiskan banyak yuan nyata, dan penantang pasti akan menjadi semakin kuat. Siapa yang akan bertarung? Luming terus melihat sekeliling. Hei, cukup, kamu punya 3 cincin penyimpanan. Sekarang, aku akan menjagamu. Seringai keluar, dan sosok merah muncul di atas panggung. Itu geng darah, dia akan melakukannya lagi. Sepertinya dia sudah menunggu, sekarang lihat Sura memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dia baru saja menembak. Aku tidak tahu apakah Sura berani bertarung. Suegang, dia baru saja mengalahkan Chen Dao. Seruan datang dari sekitar. Bab 656. Pria yang naik ke atas panggung adalah Suegang, yang telah mengalahkan Chen Dao sebelumnya. Darah saja. Mata Chen Dao berkilat. Luming, Luosin menunjukkan jejak kekhawatiran. Luming, bukankah kamu baik? Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung, jangan menyerah. Mata Chen Zhao berbinar karena dendam. Dia membenci Luming sampai habis. Sekarang wajahnya masih bengkak. Dia berharap Luming akan bertarung. Dengan begitu, dia pasti akan mati di tangan Suegang. Sura, namanya sangat mendominasi, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki keberanian. Suegang mencibir. Keberanian? Apa keberanian? Luming tersenyum. Aku khawatir kamu akan turun sebelum pertempuran. Darah hanya menjilat bibirnya. Hehe, Suegang, kamu tidak membutuhkan keterampilan yang menarik. Kamu datang tepat waktu untuk berlatih tinju bersamamu. Luming Dao. Haha, jadi kamu tidak akan turun. Haha, bagus. Darah hanya ekstasi. Telapak api darah merah telah diluncurkan dari tangannya. Menurutnya, Luming sekarang memiliki semua properti dari 3 raja teratas, dan milik Luming adalah milik dari 4 raja teratas. Berapa banyak kekayaan yang dimiliki Luming jika dia tidak bertarung? Jika dia hanya memberinya 1 juta kristal, maka dia tidak akan kehilangan banyak. Sekarang, darah di jantung saja sudah menjadi api. Jejak telapak tangan berdarah membuat ruang bergetar dan berbau darah. Tinju bintang Po. Luming memukul keluar. Kekuatan kepalan tangan dan cetakan telapak tangan Gang Darah dibombardir bersama, tetapi kekuatan kepalan tangan dikalahkan oleh cetakan telapak tangan berdarah dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Luming terus melayangkan puluhan pukulan. Tapi darah hanya bertepuk tangan lagi, mengalahkan kepalan tangan Luming sepenuhnya. Hehe, meski kekuatan tinjumu kuat, tapi kamu masih jauh dariku. Darah hanya mencibir. Geng Darah ini, tampaknya, adalah seorang jenius baru yang sedang naik daun, dengan kekuatan bertarung yang baik, yang tidak kalah dengan bintang suci beberapa bulan yang lalu. Luming berpikir. Tapi Luming jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Jika Luming keluar dengan seluruh kekuatannya sekarang, dia dapat membunuh bintang suci beberapa bulan yang lalu dengan 1 gerakan. Tentu saja, Luming tidak akan melakukan ini. Pertama-tama, dia harus berlatih tinju. Selain itu,
dia harus menarik lawan yang lebih kuat. Mari kita naikkan Yuan asli 2 poin lagi. Saat Zhen Yuan berlari, Luming meledak lagi, dan saluran vakum muncul, yang berhembus bersama dengan telapak api darah Suegang. Dengan raungan, kekuatan tinju dan telapak api darah menghilang. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Begitu wajahnya berubah, kekuatan tinju Luming dapat ditingkatkan, yang membuatnya merasa sedikit firasat buruk. Orang-orang itu dibunuh oleh Luming dengan cara ini. Membunuh. Darah baru saja meraung, darah menyembur keluar, dan cetakan telapak tangan yang berdarah lebih mendominasi. Konsep artistik darah menutupi Luming. Seni bela diri darah, keterampilan darah tingkat atas, sangat kuat. Menurut kekuatannya, mereka bahkan lebih kuat dari 3 keterampilan unik Dewa Naga Luming. Lagi pula, Luminglah yang memupuk keterampilan seni bela diri orang lain, yang tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri darah. Darah baru saja pecah dengan kekuatan penuh. Kekuatannya 2 kali lebih kuat dari yang tadi. Luming tenggelam dalam serangan seperti badai. Akhirnya menarik. Mata Luming menunjukkan jejak perang. Ledakan. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya, api menyala, suasana api. Tentu saja, Luming hanya menampilkan konsep artistik api. Konsep artistik api diintegrasikan ke dalam tinju bintang pop, yang membuat kekuatan tinju bintang pop semakin menakutkan. Setiap kekuatan tinju adalah bola api yang menyala-nyala, penuh dengan atmosfer kekerasan. Kekuatan tinju, dan cetakan telapak tangan darah Gang, terus-menerus membombardir bersama. Adapun konsep artistik darah Suegang, energi yang dapat membuat darah mengering tidak berpengaruh pada Luming. Bisakah itu mengeringkan darah, dibandingkan dengan kekuatan fagositik darah Jiulong? Selama pembuluh darah Jiulong bergerak sedikit, konsep artistik darah akan kehilangan pengaruhnya. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Sama seperti pertempuran sebelumnya, Luming secara bertahap mendapatkan keunggulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata banyak orang melebar. Chen Zhao, khususnya, luar biasa. Dan darah hanya menderu lagi dan lagi, mengeluarkan keringat dingin. Dia sebenarnya ditekan. Apakah dia akan berakhir seperti orang-orang itu sebelumnya dan dibunuh oleh Luming? Tidak pernah. Dia adalah Tian Jiao yang tak tertandingi. Dia memiliki kesempatan untuk menyerang daftar 1000 kebanggaan. Kali ini dia datang untuk merusuh Xinghai untuk melatih dirinya dan mempersiapkan pertempuran keberuntungan. Bagaimana dia bisa mati? Betapapun kerasnya dia berusaha, dia masih ditekan oleh Luming. Dia merasa bahwa kekuatan tinju Luming semakin kuat dan kuat. Setiap kali dia mengepalkan tinjunya, dia merasakan kulitnya sakit seperti robek. Pergi. Darah baru saja meraung dan mengalir ke langit. Dia ingin melarikan diri. Bisakah kamu pergi? Luming melangkah ke udara, lebih cepat dari Suegang. Dalam sekejap, dia muncul di depan Suegang dan mengepalkan tinjunya. Darah tidak menyangka kecepatan Luming begitu mengerikan. Terburu-buru, dia berhasil meniup telapak tangan untuk menahannya. Luming mengalahkan cetakan telapak tangan secara langsung. Tubuhnya terbang dari peron seperti cangkang dan menabraknya dengan keras di peron. Darah menyembur dari mulutnya. Luming mengejarnya. Tunggu sebentar, aku mengaku kalah, Sura, aku beritahu kamu, aku adalah orang dari Sekte Tianshui. Jika kamu membunuh aku, Sekte Tianshui tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Darah baru saja mulai menjerit. Tian Shizong. Luming sedikit terkejut. Tian Shizong, bukankah kamu bermain dengan mayat pemurnian itu sepanjang hari? Kenapa darah ini saja, bukan pemurnian tubuh? Melihat Luming dalam keadaan linglung, Suegang berpikir bahwa Luming takut, dan kemudian berteriak, Sura, selama kamu melepaskanku, aku bisa melepaskan urusan hari ini, bagaimana? Haha, Suegang, apakah kamu lupa bahwa ini adalah lautan bintang kerusuhan, dan Sekte Tianxi tidak dapat datang ke sini? Selain itu, orang-orang dari Sekte Tianxi bahkan lebih terkutuk. Suara itu sedikit dingin dan keluar dari mulut Luming. Kemudian tubuhnya melintas dan dia dibunuh ke arah darah. Brengsek. Darah baru saja meraung dan mencoba melawan, tetapi hasilnya hancur. Setelah beberapa langkah, dia dibombardir oleh Luming dan tubuhnya meledak. Darah saja, mati. Kejeniusan Sekte Tianshui mengalahkan kejeniusan Chen Dao dengan 8 kemenangan beruntun dengan 1 tangan dan dibunuh oleh Sura. Suasana adegan itu, hingga klimaksnya, penonton bersorak heboh. Bunuh dengan baik, haha, terlalu mengasihkan. Ya, sangat menyenangkan untuk membunuh seorang jenius muda. Kekurangan konyol itu, tanpa diduga juga dilakukan Sekte Mayat Surgawi, di Laut Bintang Kerusuhan, yang datang ke semua sama. Sura sangat kuat sehingga dia telah memenangkan 4 kemenangan berturut-turut, dan bahkan darahnya telah dibunuh olehnya. Terlebih lagi, dia tampak sangat mudah untuk mendengarkan suaranya. Apakah dia seorang jenius yang muda dan tak tertandingi? Sangat mungkin. Sangat mungkin bahwa Kaisar Yan Jiao adalah seorang jenius, dan itu sangat mungkin. Terlalu banyak talenta muda dari kerusuhan baru-baru ini di Xinghai. Kebisingan, sorakan, diskusi, naik dan turun satu sama lain. Bab 657. Aku tidak menyangka Luming begitu kuat.
Di tribun, Luo Xin memiliki mata yang cemerlang. Aku tidak sebaik dia. Chen Dao menghela nafas. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Deru konstan Chen Zhao di dalam hatinya terlalu sulit untuk ditanggung. Sebelum itu, dia berada di depan Luming, dan kakak laki-lakinya begitu kuat dan mengerikan sehingga dia menutup mulutnya. Luming ada di depan saudaranya, dan apakah dia adalah sesuatu? Bangga, bangga. Tapi sekarang... Sebelumnya, saudara laki-lakinya dikalahkan oleh geng darah, hampir terbunuh, melarikan diri dalam kesusahan, dan akhirnya menyelamatkan nyawanya dengan 5 juta linjing yang luar biasa. Kini, darah yang memporak-porandakan saudaranya baru saja dibunuh oleh Luming. Apa ini? Setiap kata yang dia ucapkan sebelumnya, setiap kata, adalah lelucon buah merah. Mungkin, di mata Luming, dia adalah seorang badut, menceritakan beberapa lelucon konyol. Sialan, sial. Chen Zhao meraung di dalam hatinya dan harga dirinya sangat terpukul. Apakah ada orang lain yang bertarung lagi? Tanya Luming dengan keras. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang naik ke panggung. Luming menunggu beberapa menit, dan tidak ada yang berkuasa. Penampilan kekuatan tempur Luming hari ini terlalu kuat, bahkan jika ada yang lebih kuat dari darah di lapangan, akan membebani, tidak akan mudah diserahkan. Setelah beberapa menit, tidak ada tangan, gerakan tubuh Luming, terbang menuruni panggung, ke sisi Xian Yanxing. Ini waktuku. Jalan ringan Xian Yanxing terbang di platform pertempuran, nafas di tubuhnya, menyebar dan keluar. Raja Puncak, dan juga dengan topeng garpu malam, apakah itu tuan lain? Tidak bisakah, di mana begitu banyak master? Lihatlah sosok itu, sepertinya seorang wanita. Begitu Xian Yanxing naik, dia membuat diskusi. Siapa yang akan bertarung? Xian Yanxing membuka mulutnya, dan suaranya renyah, tapi relatif dingin. Terima kasih Nyonya. Luo Xin mendengar suara Xian Yanxing. Apakah sangat kuat bagimu untuk menjadi seorang gadis? Luo Xin berbisik. Bersenandung. Chen Zhaoleng, matanya memancarkan warna kejahatan, diam-diam berdoa di dalam hati, berharap Xian Yanxing terbunuh. Itu seorang wanita muda. Penonton di sekitar juga mendengar bahwa Xian Yanxing seharusnya belum tua. Aku akan menemuimu ketika aku datang. Akhirnya, seseorang datang. Tanpa kata-kata tambahan, Xian Yanxing melancarkan serangan secara langsung. Xie tidak menunjukkan medan sihir surga dan seni bela diri darah. Dia terutama menggunakan konsep artistik kehancuran dan angin. Dia harus menggunakan metode Luming dan kekuatan eksternal untuk mengintegrasikan dua konsepsi artistik. Sehingga Xie terlihat tidak kuat untuk bertarung dengan lawannya. Luming membagi sebagian dari pikiran dan jiwa untuk menyaksikan perang, menyempurnakan esensi darah. Itu melahap esensi darah dari 4 Raja Puncak secara terus-menerus, yang semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan darah dari vena darah kedua dan vena darah kedua, dan meningkat dengan cepat. Di atas panggung, Xian Yanxing bertarung ratusan gerakan dengan lawannya sebelum dia membunuh lawannya. Karena Xian Yanxing menunjukkan kekuatan bertarung yang tidak terlalu kuat, dia bertarung dengan ratusan jurus. Yang lain mengira ada yang murah untuk diambil dan tuan lain datang ke pengadilan. Sayangnya, hasilnya sama. Dia melawan ratusan gerakan dengan Xian Yanxing, dan terbunuh di game berikutnya. Setelah itu, tidak ada orang lain yang datang. Saat ini, esensi darah Luming hampir disempurnakan. Garis keturunan kedua, belum dipromosikan, tapi Luming merasa, cepat, telah datang. Pergi. Xian Yanxing melompat ke platform pertempuran dan keluar dari platform pertempuran bersama Luming. Setelah beberapa perang, mereka harus kembali dan mencernanya. Namun segera, nama Suro dan garpu malam pasti akan menyebar ke seluruh Jinsa. Luming dan anak buahnya keluar dari tahap perang kehidupan, menemukan tempat tersembunyi, melepas jubah hitam mereka, melepas topeng, lalu menemukan sebuah penginapan dan membuka 2 kamar. Duduk di kamar penginapan, Luming muncul di kuil tertinggi. Setelah 4 pertempuran, Luming mendapatkan pengalaman baru dalam tinju berstar. Luming harus memanfaatkan pohon kuno Taoisme untuk memahaminya. Letakkan pohon kuno jalan monyet di samping. Pohon kuno Wudao telah tumbuh lebih baik dan lebih baik. Daunnya tumbuh sedikit lagi, dan warnanya hijau. Mereka sangat jernih. Bau yang menutupi jalan di atas semakin misterius. Luming melambaikan tangannya dan mengeluarkan obat dalam jumlah besar, memeras cairannya, semuanya ditaburkan di atas tanah liat silika. Tinggalkan aku beberapa. Dan melihat Luming mengubah banyak obat menjadi obat cair, dan matanya merah. Beri kamu beberapa. Luming melemparkan beberapa tanaman lincau ke Dan, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar menguras sumber daya. Kultivasinya sendiri, konsumsi sumber dayanya sangat buruk, 10 kali lipat dari yang lain. Selain itu, budidaya tubuh tempur semua jiwa juga perlu menghabiskan banyak sumber daya. Pertumbuhan pohon pencerahan kuno membutuhkan banyak cairan spiritual. Tanpa cairan spiritual, itu hanya bisa diganti dengan cairan obat. Terlebih lagi, jika kamu ingin pulih,
kamu tidak dapat melakukannya tanpa obat mujarab. Kecepatan konsumsi sumber dayanya terlalu mengerikan untuk ditanggung oleh orang biasa. Dia juga dalam periode waktu ini, membunuh banyak lawan, memperoleh banyak sumber daya, hanya dengan enggan bertahan hidup. Tetapi selama sumber daya ini dapat diubah menjadi kekuatan, semuanya sepadan. Ambil napas dalam-dalam dan buang pikiran itu dari benaknya. Dengan bantuan pohon pencerahan kuno, Luming mulai memahami tinju bintang pop. Selama periode ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pohon pencerahan kuno. Saat ini, dengan pohon pencerahan kuno, pemahamannya tentang tinju bintang pop telah meningkat pesat. Dalam sekejap, 1 hari berlalu. Keesokan harinya, Luming dan Xian Yanxing bertempur lagi. Ini tempat yang bagus dan mereka tidak mau ketinggalan. Sayangnya, tidak ada yang menantang Luming saat dia tampil di atas panggung hari ini. Dia sangat marah sehingga dia berkata bahwa dia akan datang setiap hari dan menunggu tantangan dari yang kuat. Namun, Xian Yanxing dibunuh oleh Xian Yanxing karena dia tidak cukup lemah untuk menantangnya. Metodemu tidak buruk, aku akan tutup mulut selama beberapa hari. Xian Yanxing berkata kepada Luming, sepertinya dia telah mendapatkan sesuatu. Luming kembali ke penginapan dan terus berlatih dengan pohon pencerahan kuno. Keesokan harinya, dia pergi ke platform pertarungan kehidupan. Pada hari ini, tidak ada yang menantangnya. Selama 3 hari berikutnya, Luming pergi ke platform pertarungan kehidupan setiap hari. Tidak ada yang menantangnya. Ketika dia kembali, dia memasuki kuil tertinggi untuk berlatih. Tidak ada yang menantang Luming selama 5 hari. Namun, dengan bantuan pohon pencerahan kuno, pemahaman Luming tentang tinju bintang pop telah berkembang sangat cepat dan telah mencapai tingkat keempat. Kekuatan tinju bintang pop telah ditingkatkan. Pada hari ke-6, seseorang akhirnya menantang Luming. Kekuatan tempur pria ini jauh lebih kuat dari darahnya. Dia memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di platform pertarungan kehidupan di awal. Jelas, Luming pergi setiap hari akhir-akhir ini, yang telah menarik perhatian beberapa orang yang berkuasa. Beberapa ahli datang untuk menantangnya. Tentu saja, hasil akhirnya tetaplah Luming Sheng. Nama Shuro menjadi semakin kuat. Meski Surah hanya memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, lawannya sudah menang 10 kali berturut-turut. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana batas Luming. Katamu, Raja Neraka akan berperang melawan Surah. Beberapa orang menantikannya. Bab 658. Begitu pernyataan ini dibuat, banyak orang yang penasaran, dan banyak orang yang menantikan perang antara Surah dan Yama. Karena mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua memakai topeng dan mendengarkan suara. Mereka berdua masih muda dan baru saja bangkit. Banyak orang berspekulasi bahwa keduanya adalah Tian Jiao yang tiada taranya dari dunia luar, dan bahkan bakat ada dalam daftar 1000 kebanggaan. Namun, sejak pertempuran terakhir dengan 7 monster tua Chan, Yama tidak muncul lagi. Dalam 2 hari berikutnya, saat Luming terus bertarung, tidak ada yang menantangnya. Suatu kali, dia menantang orang lain, yang lain langsung mengaku kalah, memberinya 1.000.000 kristal roh terbaik. Luming, bertarunglah denganku. Saat Luming kembali ke penginapan, Xian Yanxing muncul di hadapannya. Berkelahi denganmu. Luming tertegun. Ya, aku telah mencapai ambang untuk menggabungkan 2 konsepsi artistik aku, tetapi masih perlu ditekan oleh kekuatan eksternal. Namun, para pejuang di platform pertempuran kehidupan itu terlalu lemah untuk memberi aku tekanan semacam ini, jadi aku harus menemukanmu. Kata Xian Yanxing. Bagus. Luming tidak akan menolak membantu Xian Yanxing berlatih. 2 orang keluar kota, muncul puluhan ribu mil jauhnya di langit pegunungan tandus, 2 orang berdiri berhadapan. Ledakan. Dalam tubuh Xian Yanxing, konsepsi artistik kehancuran dan angin meledak pada saat bersamaan, terjalin dan berubah menjadi cetakan tangan berwarna biru, yang meledak ke arah Luming. Tinju bintang pop. Luming mengepalkan tangan dan bergetar dalam kehampaan. Ledakan. Tinju Aon dan Palm Print membombardir bersama. Dengan raungan, cetakan telapak tangan bergetar, tetapi tinjunya menghilang. Kekuatan saja tidak cukup, Luming, tingkatkan kekuatan. Suara Xian Yanxing datang, nafas tubuh menyembur keluar. Bagus. Dengan formula asli naga perang berjalan, yuan asli di tubuh Luming mulai bergerak dengan cepat. Dengan satu kepalan tangan, sang Buddha dapat menembus langit dan bumi, dan mengintegrasikan konsep artistik api. Itu berhembus ke telapak tangan Xian Yanxing. Dengan suara keras, sidik jari Xian Yanxing meledak, tetapi Luming tidak meninggalkan tangan apapun. Pukulan kedua dan ketiga terus mengenai Xian Yanxing. Sidik jari iblis. Xian Yanxing minum dengan telapak tangannya. Sidik jari hitam bercampur dengan konsep artistik kehancuran dan angin, dan mereka menuju Luming. Ledakan, ledakan. Kehampaan mendidih, dan terjadi ledakan dahsyat di udara. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung puluhan gerakan. Pada awalnya, mereka masih menguji, tetapi secara bertahap, kekuatan mereka meningkat.
Lu Ming melambaikan kedua tinjunya, dan kecepatan tinjunya semakin cepat. Dalam sekejap, puluhan tinju ditembakkan. Menggabungkan dua jenis konsepsi artistik berarti menggabungkan keduanya secara utuh. Ya, itu dia. Mata Xian Yanxing semakin cerah dan cerah. Dan Lu Ming juga benar-benar melepaskan tangan dan kakinya, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Kekuatan Xian Yanxing cukup kuat untuk memblokirnya. Lu Ming tidak khawatir akan menyakiti Xian Yanxing. Dalam sekejap, 100 gerakan berlalu. Lu Ming merasa bahwa operasi tinju bintang pop menjadi semakin lancar, dan pemahamannya tentang hal itu juga semakin dalam. Pada saat yang sama, tinju bintang pop, seperti palu godam, terus-menerus meredam konsepsi artistik Xian Yanxing, sehingga kedua jenis konsepsi artistik tersebut secara bertahap bergabung. Jika dua jenis konsepsi artistik Xian Yanxing berhasil digabungkan, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Setelah bertarung lebih dari 300 gerakan, mereka berhenti. Bagaimana? Lu Ming berjalan mendekat dan bertanya. Ya, aku punya banyak perasaan. Aku yakin suatu saat nanti, kita bisa menerobos. Xian Yanxing mengangguk dengan penuh semangat, lalu menatap Lu Ming sambil tersenyum dan berkata, jika kamu sangat membantuku, aku tidak akan takut bahwa aku akan menerobos dan menekanmu. Haha, bahkan jika kamu menerobos, kamu mungkin tidak dapat menekanku. Apalagi aku akan maju. Dalam hidup ini, kamu tidak bisa melampauiku. Lu Ming tertawa dan mengeluh. Jelek, bagaimana aku bisa melampauimu? Mulut kecil Xian Yanxing terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Kemudian, mereka berbicara dan kembali. Selama 2 hari berikutnya, Lu Ming tidak pergi ke platform pertempuran, tetapi latihan pintu tertutup. 2 hari kemudian, sebuah pesan keluar. Monster tua angin jahat, ingin menantang Sura di platform pertempuran hidup, minta Sura untuk bertarung. Begitu berita itu keluar, seluruh kota terguncang. Angin iblis tua itu sama dengan monster tua 7 Chan. Dia telah hidup untuk waktu yang lama. Dia setidaknya berusia lebih dari 500 tahun. Dia adalah Raja Puncak beberapa ratus tahun yang lalu. Meskipun dia belum menembus lautan roh selama ratusan tahun, seni bela diri dan seni rahasianya telah dikembangkan ke tingkat yang mengerikan. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Karakter seperti ini, ingin menantang Sura, semua orang sangat penasaran, sangat bersemangat. Jadi berita itu segera sampai ke telinga Lu Ming. Angin iblis tua, menarik. Lu Ming menunjukkan senyum. Tampaknya ada master, ayo pergi, aku akan menemanimu melihat-lihat. Xian Yanxing lewat, dan mereka pergi menuju platform pertempuran hidup. Dalam perjalanan, mereka berganti jubah hitam dan memakai topeng. Sura datang. Begitu Lu Ming tiba, penonton diingatkan akan semburan seruan. Di sekitar platform pertempuran, orang sudah penuh. Bagaimanapun, nama Sura menjadi semakin populer akhir-akhir ini, mengejar Yama. Iblis tua, monster tua terkenal di wilayah laut dekat Pulau Jinsa, tidak ada yang berani memprovokasi, kecuali kekuatan besar Ling Hai. Konfrontasi antara keduanya secara alami membangkitkan minat sebagian besar orang. Banyak orang datang begitu mendengar berita itu. Lu Ming melangkah ke udara dan jatuh di platform pertempuran. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Hei, hei. Seringai layu keluar, seorang lelaki tua kurus berjubah hijau muncul di atas panggung. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana dia muncul. Apa kecepatan cepat? Mata Lu Ming bergerak, dan angin jahat itu tua dan aneh. Jelas bahwa dia telah mengembangkan konsep artistik angin yang cepat dan menakutkan. Lu Ming. Mata Luo Xin bersinar. Hari ini, Luo Xin juga datang. Demikian pula, Chen Dao dan Chen Zhao juga datang dan duduk bersama untuk menonton. Kuharap iblis tua itu bisa membunuh bocah ini. Chen Zhao berdoa secara rahasia. Apakah kamu Sura? Dikatakan bahwa itu adalah anak kecil berbulu. Jangan bermain trik di depanku. Lepaskan topengnya. Iblis tua itu berdiri di depan Lu Ming dan tertawa. Jika kamu ingin aku melepas topengku, kamu bisa melakukannya. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Lu Ming tersenyum tipis. Hei, itu baik bagi anak muda untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi tidak baik memandang rendah orang yang lebih tua. Lagi pula, usia bukan untuk apa-apa. Begitu suara itu jatuh, sosok iblis tua itu menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming merasakan angin kencang menderu di depannya dan meraih topengnya dengan satu cakar. Tanpa ragu, Lu Ming melangkah maju dengan cepat. Hei, kamu tidak bisa melarikan diri. Iblis tua itu bergerak lagi dan mengikuti Lu Ming dengan erat. Cakarnya mencengkeram topeng Lu Ming. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba meninju dan meniup ke depan. Jarak sedekat itu, jika orang lain benar-benar tidak dapat menghindarinya, tetapi kilatan tubuh monster tua angin jahat dapat dihindari. Bab 659. Tinju itu jatuh ke udara, menembus kehampaan, dan meledakkan tirai tipis di sisi lain platform, membuat layar cahaya bergetar. Orang tua ini, kontrol yang mengerikan. Lu Ming bergerak. Iblis tua dari angin iblis telah menguasai setiap menit dan setiap milimeter kekuatannya.
Setiap kali dia mengambil tangan, dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya. Dia tepat dan tepat. Sura, masalah. Pada saat ini, hati setiap orang adalah ide ini. Angin iblis tua terlalu kuat, layak menjadi monster tua di wilayah laut ini selama ratusan tahun. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di bawah lautan roh. Banyak orang berpikir bahwa meskipun Luming kuat, dia seharusnya tidak menjadi lawan dari angin iblis yang lama. Jiulong menginjak langit. Saat ini, Luming menggunakan langkah Jiulong ke langit. Begitu dia menginjaknya, tubuhnya menjadi pita dan naik ke langit. Dalam sekejap, dia menghindari serangan angin iblis tua. Iblis tua itu meraih udara dengan satu cakar dan sedikit tertegun. Menatap ke langit, Luming melayang di langit. Tanpa diduga, kamu masih memiliki gerak kaki seperti itu. Itu bagus. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan seranganmu. Iblis tua dari angin jahat tertawa. Kalau mau tahu, ayo kita coba. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, kedua tinju Lu Daofeng meledak berturut-turut. Mata iblis tua itu dingin dan tangannya melambai. Wah, wah. Serangkaian bila angin mengembun dan terbang ke langit dan bertabrakan dengan kekuatan tinju yang jatuh. Angin, api, tersebar dan menyapu platform pertempuran. Bila angin dan kekuatan tinju saling mengimbangi. Datang lagi. Minuman Luming dan Zenyuan dipromosikan. Kali ini, dia mengeluarkan ratusan tinju berturut-turut. Seluruh ruang penuh dengan kekuatan tinju, dan momentumnya sangat mengerikan. Di tribun, wajah Chen Zhao memutih. Kekuatan Luming sekarang menunjukkan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan kakak laki-lakinya Chen Dao. Dalam setiap perang dunia, Luming tampaknya tidak memiliki batas atas, memberi orang perasaan jurang maut, dan tidak ada akhirnya. Wajah iblis tua itu bermartabat. Bunuh iblis. Pedang panjang muncul di tangan iblis tua itu. Pada saat ini, tubuhnya membubung ke langit, dan cahaya pedang biru tiba-tiba menyala. Zizi. Sosok angin iblis tua melesat ke langit dan mengeluarkan suara keras. Wah. Akhirnya, iblis tua itu menerobos jangkauan tinju dan berlari ke langit, berdiri berdampingan dengan Luming. Sekarang, giliranku. Suara iblis tua itu terdengar, tetapi pria itu telah menghilang. Dia tampak menjadi embusan angin, melayang di antara langit dan bumi. Suara mendesing. Langit benar-benar berangin. Dengan angin, suhu juga turun tajam. Kemudian, kepingan salju muncul di langit, dan dengan angin kencang, mereka menyapu ke daratan. Suasana angin, suasana salju. Mata Luming berbinar. Angin iblis tua tidak hanya memupuk konsep artistik tentang angin, tetapi juga memupuk konsep artistik tentang salju. Kedua jenis konsepsi artistik ini merupakan tingkat kesempurnaan yang pertama. Ya, ada. Konon angin iblis tua telah memahami dua jenis konsepsi artistik, dan itu benar. Ya, konon iblis tua itu memiliki semangat yang tinggi saat itu. Dia ingin memahami dua macam konsepsi artistik, tetapi dia terjebak ketika berada di puncak gunung, jadi dia tidak menerobosnya. Lautan roh. Jika dia hanya memahami satu jenis konsepsi artistik, dia akan menembus lautan roh. Tapi tidak ada keraguan tentang kekuatan dari dua jenis konsepsi artistik. Sura berbahaya. Di tribun, banyak orang tua yang bersemangat membicarakannya. Haha, anak muda, mati. Di tengah angin dan salju, suara bangga iblis tua itu keluar. Apa yang kamu banggakan? Aku telah memahami dua jenis konsepsi artistik, tetapi kedua jenis konsepsi artistik tersebut belum berhasil diintegrasikan, dan peningkatan daya terbatas. Wajah Luming masih sangat tenang. Tinjunya melambai dan tinjunya mengepal untuk menahan serangan angin dan salju. Kepingan salju itu, putih dan sebening kristal, lebih tajam dari tentara roh. Aku khawatir setiap bagian dapat menembus gunung dengan diameter 100 meter. Integrasi konsepsi artistik, generasi muda, apa yang kamu ketahui? Apakah menurut kamu mudah untuk mengintegrasikan dua konsepsi artistik? Itu sedikit kebodohan. Suara iblis tua itu penuh dengan penghinaan dan celaan. Apakah sulit memadukan kedua konsepsi artistik itu? Luming tersenyum tipis. Dengan jatuhnya suara Luming, kekuatan tinju Luming tiba-tiba berubah. Tidak hanya mood api, tapi juga mood guntur. Segera setelah konsepsi artistik api guntur keluar, kedua jenis konsepsi artistik tersebut bergabung dengan sempurna, yang membuat kekuatan tinju bintang yang meledak meningkat pesat. Ledakan, ledakan. Tinju besar langsung menembus salju di seluruh langit. Dengan teriakan, sesosok muncul dan mundur dengan liar. Bagaimana mungkin perpaduan sempurna antara konsepsi artistik guntur dan api? Bagaimana mungkin? Mulut iblis tua itu penuh dengan darah, tapi dia tidak merawatnya. Matanya tertuju pada Luming. Seluruh hadirin tercengang. Luming juga memahami dua jenis konsep artistik. Selain itu, fusi berhasil, sedangkan angin iblis lama tidak. Jelas mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Apa yang tidak mungkin? Kamu tidak bisa berintegrasi. Bukan berarti orang lain tidak bisa berintegrasi. Jalan ringan Luming. Katakan, bagaimana kamu berbaur? Katakan, katakan. Iblis tua itu meraung, matanya merah, dan dia menatap Luming. Selama bertahun-tahun, iblis tua telah mencoba banyak metode, tetapi mereka tidak berhasil berintegrasi.
Ini seperti iblis batinnya. Aku bilang, kamu tidak bisa melebur, itu hadiah. Lu Ming berbicara dengan lemah. Dia tidak salah. Nyatanya, dia bukan satu-satunya yang bisa memikirkan metodenya, dan orang lain bisa memikirkannya. Tetapi berapa banyak orang yang dapat berintegrasi dengan sukses? Terus terang, itu membutuhkan bakat. Dia memiliki bakat ini. Sekarang tampaknya Xian Yanxing juga memiliki bakat ini. Namun, iblis tua itu telah berlatih selama ratusan tahun, tetapi dia belum berhasil berintegrasi, jadi dia pasti tidak memiliki bakat ini. Tapi iblis tua itu jelas tidak mempercayainya. Omong kosong, bakat apa? Nah, jika kamu tidak mengatakannya, hari ini aku ingin kamu lebih buruk daripada mati. Iblis tua meraung. Orang tua, kamu punya masalah dengan kepalamu. Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lihat gerakan terbaikku. Iblis tua meraung, dan angin serta salju memenuhi udara lagi. Aku terlalu malas untuk bergaul denganmu. Sampai jumpa di jalan. Mulut Lu Ming dipenuhi dengan cibiran. Ledakan. Saat berikutnya, angin, api, guntur, 3 jenis konsep artistik meletus pada saat yang sama, berubah menjadi tenda senjata, cemerlang. Murid aneh tua angin ajaib, hanya menatap lebih besar dari bel tembaga, tenggorokan, mengeluarkan raungan yang luar biasa, 3 jenis perpaduan konsepsi artistik. Lu Ming telah menghabiskan seluruh hidupnya menggabungkan 3 jenis konsepsi artistik. Namun, ia hampir tidak tahan dengan perpaduan 3 jenis konsepsi artistik. Terlebih lagi, mereka masih sangat muda. Apakah itu benar-benar bakat? Wah! Tombak terang menembus kehampaan, dan muncul di depan iblis tua dalam sekejap. Dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk, ia menembus semua pertahanan iblis tua. Tombak menembus jantung iblis tua, mati. Bab 660. Di sekitar seluruh platform pertempuran, ada keheningan. Semua orang menatap platform pertempuran dan sosok Lu Ming. Monster tua angin jahat, ditembak dan dibunuh. Lu Ming, sebenarnya mengintegrasikan 3 jenis konsepsi artistik, apakah ini kekuatan Lu Ming yang sebenarnya? Ini mengerikan. Mungkin, ini bukan kekuatan Lu Ming yang sebenarnya. Setelah keheningan, terdengar suara keras. Beberapa orang berbicara dengan bersemangat, yang lain berteriak dengan bersemangat. Apakah itu kekuatannya? Luo Xin berbisik, di matanya, luar biasa. Di sampingnya, tubuh Chen Zhao bergetar hebat, karena ketakutan dan keterkejutan. Ternyata sejak bertemu dengan Lu Ming tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es Lu Ming. Meskipun berulang kali memprovokasi, Lu Ming tidak menunjukkan kekuatannya dan membunuhnya. Mungkin, Lu Ming hanya meremehkan untuk menunjukkan kekuatan di depannya, bahkan meremehkan untuk membunuhnya. Mungkin, di mata Lu Ming, dia tidak buruk dengan anjing liar yang menggonggong di pinggir jalan, dan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Pikiran tentang hal ini memenuhi dirinya dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia selalu bangga dengan kakak laki-lakinya, di depan Lu Ming, diperkirakan itu adalah sebuah gerakan. Di platform pertempuran, tubuh Lu Ming berkedip, menelan esensi iblis tua. Pada saat yang sama, cincin penyimpanan secara alami jatuh ke tangannya. Siapa lagi? Apakah kamu ingin bertarung? Suara jernih Lu Ming menyebar ke seluruh penonton. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi sunyi. Aku bercanda, bahkan monster tua, iblis tua, sudah mati. Siapa lagi yang ingin naik dan mati? Lu Ming menunggu selama 2 menit. Sekilas, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di atas panggung dan pergi. Ini dia Raja Neraka. Pada saat ini, teriakan nyaring menyebar ke seluruh penonton. Tiba-tiba hening, dan kemudian, ada suara langit yang bergetar. Apa? Di mana Yama? Benar atau salah, di mana itu? Gerbangnya, kamu lihat. Setelah semburan suara, mata semua orang diarahkan ke pintu masuk gerbang. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan melihat ke arah itu. Seorang pria berbaju hitam, dengan topeng Yama, masuk selangkah demi selangkah. Saat dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, perlahan, dia melangkah ke dalam kehampaan dan muncul di tepi platform pertempuran. Di topengnya, 2 mata tajam menatap Lu Ming. Lu Ming juga menatapnya. Tiba-tiba, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Akankah Yama menantang Sura? Mungkin, Yama menghilang selama berhari-hari, dan akhirnya muncul. Sekarang jarang memiliki lawan yang kuat. Mungkin dia benar-benar ingin bergerak. Ya Tuhan, siapa yang lebih baik dari Yama untuk Sura? Nantikan itu. Aku sangat berharap setelah kebangkitan Yama, dia belum dikalahkan. Ada beberapa monster tua yang terbunuh, tapi tidak ada yang tahu kedalamannya. Dia seharusnya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh angin iblis tua. Di sekeliling tribun, ratusan ribu pasang mata, menatap Lu Ming dan Yama, mata, semuanya menunjukkan warna harapan. Yama vs Sura, ini akan menjadi pertandingan puncak. Kong! Suara pedang terdengar, nafas raja yang tiba-tiba naik.
Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya pedang emas naik ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, tampaknya traksi mesin udara, tubuh Luming, juga menyemburkan napas yang kuat, sebuah senjata melayang ke langit. Kemudian, cahaya pedang dan tenda senjata, tiba-tiba di pertemuan udara, tanpa ampun bertabrakan. Raungan yang mengejutkan menyapu segala arah. Itu hanya nafas, dan pemandangannya cukup menakjubkan. Apakah ini benar-benar akan menjadi perang besar? Pada saat ini, semua orang menahan napas, menatap mata besar dan melihatnya sejenak. Namun, kekecewaan mereka, Yama dan Sura dalam momentum konfrontasi, dan tidak memulai. Sura berdiri di platform pertempuran, Yama berdiri di kehampaan, dan tidak bertarung bersama. Pria ini, seberapa kuat? Mata Luming cerah, seperti dua senjata ajaib, menusuk keluar. Dia merasakan tekanan besar pada Yama. Luming tidak pernah merasakan perasaan seperti ini di antara seni bela diri pada level yang sama. Yama, benar-benar lawan yang mengerikan. Di mata Yama, ada dua pedang emas yang sepertinya akan meledak. Dia tidak bergerak, dia merasakan tekanan kuat pada Luming. Dia tidak yakin, dia punya perasaan bahwa jika ada perang, salah satu dari mereka akan jatuh. Selain itu, dia tidak yakin bahwa yang akan menang adalah dirinya sendiri. Hati Yama juga sangat terkejut, tidak menyangka di sini akan menghadapi lawan yang begitu kuat, bahkan di seluruh hutan belantara timur, lawan seperti itu tidak banyak. Setelah beberapa saat konfrontasi, tiba-tiba, nafas Raja Neraka terkumpul. Pada saat yang sama, nafas Luming juga terkumpul. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, Yama berbalik dan kembali. Jangan berkelahi lagi. Kebanyakan orang kecewa dan mengira akan ada pertandingan puncak. Keduanya sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa memastikan untuk mengalahkan mereka. Ya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah dua Tianjiao yang tiada taranya, bahkan dalam daftar 1000 kebanggaan, peringkatnya tidak akan terlalu rendah, cocok satu sama lain. Beberapa orang tua berbicara dan melihat alasannya. Banyak orang menghela nafas bahwa mereka tidak bisa melihat pertandingan puncak. Kapan? Tepat pada saat ini, lonceng yang merdu, dengan santai menyebar. Kapan? Bel pertama belum juga dibunyikan, namun bel kedua berbunyi sangat cepat. Di tempat kejadian, sebagian besar wajah orang berubah drastis. Bel alarm, mengapa berdering? Seseorang berteriak. Binatang laut menyerang pulau, binatang laut menyerang pulau. Tiba-tiba, di luar platform pertarungan kehidupan, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi. Deru itu menyapu seluruh kota seperti badai dan menyebar dengan liar ke kejauhan. Apa, hewan laut menyerang pulau itu? Pada saat ini, wajah semua orang berubah dengan liar. Hewan laut menyerang pulau, gelombang hewan datang, semua orang pergi ke wilayah laut timur, tembak hewan laut. Suara itu, sekali lagi, menggelegar di udara. Penguasa suara, yang kultivasinya menakutkan, benar-benar merupakan kekuatan besar dari alam laut spiritual. Kapan? Kapan? Pada saat yang sama, bel alarm terus berbunyi, sangat mendesak. Pergi, pergi ke timur. Pergi. Penonton di sekitar panggung, seperti belalang, terbang ke udara dan terbang menuju celah di atas. Hewan laut menyerang pulau. Mata Luming berkilat. Sesosok muncul di samping Luming dan adalah si Enyanxing. Xiao Qing, ayo pergi dan lihat. Lu Mingdao. Si Enyanxing mengangguk, bangkit bersama Luming, berbaur dengan kerumunan, dan menuju ke laut timur. Di kota, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menutupi langit dan terbang ke wilayah laut timur. Tidak hanya di kota, tetapi juga di pegunungan di sekitar kota, ada juga banyak orang kuat yang terbang ke wilayah laut timur. Namun, saat menghadapi gelombang hewan dan menyerang pulau oleh hewan laut, semua petarung harus bersatu dan menembak bersama. Ini adalah aturan yang dibentuk oleh Laut Bintang Kerusuhan untuk waktu yang lama. Jika tidak, pulau-pulau di Laut Bintang Kerusuhan akan dirusak oleh hewan laut. Kota ini sangat dekat dengan wilayah laut timur. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Terima kasih sudah subscribe Penatua.